Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil aqdari wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qira'ati wa hidayah wa rasulil qawli wasallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sil asrar wa tiril tahiyah min taibah bil yasar sayyidina Muhammadin wa al-athar wa sil tahiyah adadani min al-wajhi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan. Alhamdulillah. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah para netizen, para fans dan juga saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang sayangi dimanapun kalian berada di Indonesia maupun di luar negeri. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan kalian bisa menonton, melihat YouTube ini ya, untuk bagaimana cara kita pengobatan, bagaimana cara kita tawasul, zikir, tahlil, tahmid, dan membaca sholawat dalam Nabi. Ya, kebetulan pada hari ini karena kemarin kecapean pada datang ke Ustaz Ujang, pada hadir ke Ustaz Ujang, jadi pada hari ini kebanyakan yang kurang sehat, ya makanya tidak bisa hadir, ya. Tapi tidak apa-apa. Walaupun yang hadir selawatan, ya, tahlil, tahmid, zikir, doa dan lain-lain hanya 3 orang, ya, tetap Majelis Talim dan Zikir Ridwan, Yayasan Pengguru Al-Murid Indonesia tetap berjalan. Walaupun hanya cuma 3 orang. Nggak masalah. Jadi Allah tidak melihat banyak tidaknya orang yang hadir, bukan. Tapi Allah melihat bagaimana hati kita benar-benar istiqomah, rutinan terus-menerus. Ya, bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau memang cuma alasannya nggak tepat untuk hadir. Seandainya alasannya tidak tepat, pada malam ini seandainya Allah turunkan rahmat, taufik hidayah kepada kita semua ini yang ditempati nama yang ini pindah ini, nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan dari saya punya guru Mu'allim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad begitu. Beliau seorang aulia Allah dan mengajarkan ngaji, mengajar kitab fikih, ya, mengajar kitab kuning kepada para habaib. Tahun 94, 95, 96 sampai tahun 2003. Itulah, tidak, Allah tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun. Yang masih mau berzikir kepada aku, kata Allah, maka aku akan berikan keberkahan dan rahmat dan hidayah, keberkahan dunia dan akhirat, di dunia wal akhirah. Itu kata Allah, bukan kata abang. Kata abang mah suka meleset. Kata manusia suka ingkar janji, suka bohong dan lain-lain. Tapi janjinya Allah tidak akan pernah bohong, tidak akan pernah meleset. Tinggal bagaimana kitanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Makanya doa kita lama dikabul, kenapa? Ada apa? Apa kita benar-benar sayangnya dan cinta kita kepada Allah? Dengan apa? Pada saat Allah mau mengabulkan doa kita, Allah pasti Allah akan menguji kita. Gak begitu
aja, langsung doa. Ya Allah, kasih duit jutaan dolar, blok. Enggak seperti makan cabai langsung pedas. Atau enak aja loh kalau bisa ngomong di tempat lagi. Karena Allah tidak mau bicara. Kenapa Allah tidak mau bicara? Tapi Allah memberikan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa filosofi agar kita mengkaji melihat diri kita, mengkaji diri kita. Apa kita manusia? Apa kita setan? Apa kita binatang? Kayak begini nih, ini handphone nih. Nah, handphone itu pinjam coba. Ini handphone. Ini sore handphone aja. Lu ajarin gua, setan lu, binatang lu, ini semua. Lu sama yang goib, zolim, hina, fakir, pendosa. Kita kalau sini kita kaji diri kita. Contohnya seperti ini. Mengajak. Ngajak dulu diri kita. Jangan ngajak orang lain. Jangan kita ingin orang lain. Tapi diri kita merasa suci, merasa benar. Jangan seperti itu. Karena kita bukan Allah. Kita bukan malaikat. Kita bukan Rasulullah SAW. Maka kita mengkaji diri kita. Setiap hari dosa apa yang kita lakukan. Sampai kita tidur kembali. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang bisa kita lakukan. Pernah kita catat? Hah? Ada juga catat utang. Utang si A, si B, si C, belum bayar laundry. Ini enggak. Oh ini baru bayar utang, begini. Nyatet itu dunia. Duit. Tapi nyatet dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah enggak? Coba. Ini hari tadi Bang Basi bangun tidur, bayar angkot kurang, bayar Grab kurang. Bensin mogok, nggak ada duit, bayar bensin, nanti kurang. Kalau KTP. Tadi beli bensin, beli apa, atau ngasih duit, ngasih makan di warteg. Makan di warteg kan kalau sekarang tuh suka milih sendiri ya, buka kacanya, milih sendiri. Sekarang kan ambil sendiri mas, mau apa? Nasi, mas sayur, udah. Kita ambil telur, sama telur murahan. Ambil tempe, murahan deh, telur sama tempe 13.000. Maka setan ganggu, diganggu. Itu orangnya lagi meleng. Itu kaca dibuka tuh, kaca apa? Lauk. Setan goda. Lu ambil tuh ayam, dia baru tahu. Kalau lagi banyak ambil ayam. Kalau lain kantongnya spontan. Juga seandainya ini. Ya. Tapi makan dulu telur gitu. Telur sama tempe. Ya, itu bisa ya. Berarti dia dari berbes, telur aslinya berbes tuh. Karena berbes tuh. Sama teh manis, enggak teh tawar. Ya. Pesan teh manis. Nanti gue sekolah aja bisa. Seperti itu. Mbak, berapa bayarnya mbak? Tadi makannya apa aja mas? Telur sama tempe. Udah, sama teh manis. Yang tadi dia embat ayam, ya, sama rosing, dia diam tuh. Nah, bayangkan si mbak percaya apa? Karena biasa langganan makan di situ, di warteg itu. Tapi Allah melihat, Allah begitu. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat kita. Raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat keburukan. Nah, dicatat sama malaikat, kita kagak nyatet. Kagak malaikat, ntar lo di surga atau di neraka di lokuma. Di akhir kiamat ya. Nah, apa pernah kita mencatat keburukan kita? Kebanyakan kita nyatet keburukan orang. Oh iya di si A, gara-gara gue begini akhirnya gue benci gedok sama dia.
Gue mau ajak main, gue mau ajak collab, gue mau ajak begini, dia kalau mau, kan? Wah, kayak jadi jahat nih, hati kita busuk. Nah, boleh kita nyatet tadi tuh, warteg tadi, nggak kita catat tuh. Banyak orang nyatet ini. Gajian sebulan 1,5 juta atau 2,5 juta. Ini hari ngasih bini 20.000, 30.000. Gaji 1,5 juta kan? Buat bini 1 juta deh seandainya. Bulan, terus sebulan kurang. Orang utang mungkin cocok. Udah dia utang sama Allah kalau dicatat. Gila utang sama Allah, utang sama Allah apa? Yang mana utang sama Allah? Yang mana kita utang sama Allah? Utang kita sama Allah, yaitu dosa kita sama Allah apa? Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi duluan, lu tadi naik mobil lu marahin orang. Jadi duluan, lu tadi lu makan kurang lu bayarin kurang. Jadi duluan, tadi lu kebohongin orang. Jangan kita merasa diri kita hebat. Merasa hebat, sakti, jago. Dan Abang suruh bilang, yang hebat hanya Allah, dan jago ayam, selesai. Kadang kita pernah di atas, kita kaya. Sejak mata Allah hancurkan kita, hancur. Pernah kita susah. Sekejap mata Allah angkat derajat kita menjadi kaya, harta dunia dan akhirat. Tapi kadang kita nggak merasa. Ini juga ada pupuk di air. Siang masuk air mati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau masih tak kubur. Barokah ya, mudah-mudahan kupu-kupu ini yang hadir di dalam air bibit ini menjadikan obat ya, bahwa sesuatu apapun yang Allah ciptakan, mau kupu-kupu kayak mau apapun deh, itu pasti ada hikmah. Mungkin besok yang minum air obat ini, air bibit ini, air zikir, air sholawat, tawasul dan lain-lain menjadi obat, menjadi penjemur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan ridho Allah, menjadi spiritual, menjadi paranormal, menjadi tukang urut, ya, menjadi tukang pijit, ya, menjadi ahli tukang petir, tukang halilintar, tukang apa deh. Itu semua hanya syariat. Hakikatnya Allah itu hanya hablum minanas wa hablum minallah. Hablum minas siapa? Kita obatin orang sakit kita obatin begini. Ilmunya banyak macam bro. Ya, tukang petir, tukang halilintar, tapak jari, tapak ganda, macam-macam deh. Tinggal ngasih nama doang. Al-Hikmah, Al-Karomah, Al-Pukat, Laduni, silakan ngasih nama. Tapi di dalamnya Allah yang maha. Di dalamnya niatnya apa? Niat nyari duit doang, apa niat menolong orang? Itu dulu. Niat menolong orang ibadah, menolong orang pada surga. Apa karena mau nyari duit doang? Makanya ada hadis mengatakan apa sesuatu apapun kita kerjakan dengan niat. Innama amalu biniat. Kalau kita sholat nggak pakai niat, sah nggak sholat kita?
Nggak sah. Itu kita sedekah, beramal, mengeluarkan fitrah, zakat mal, terus kita nggak niat, sah nggak? Nggak sah. Berarti bukan zakat mal namanya, sedekah biasa. Dia mengeluarkan zakat mal, kata bukan Allah Ta'ala. Kalau orang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, I want to gather, my fulus, atau ini kemudian ya, atau my God, God atau God sih? Enggak, God, my God, juga itu Allah. Nggak masalah, Allah tahu pada orang. Nah disitulah tergantung niat kita. Makanya kepada saudara murid yang belajar, niatkan di dalam hati, ya Allah, niat hamba belajar karena Engkau, ya Allah. Niat ibadah karena Engkau, karena menolong orang lain, usaha bangsa dan agama. Karena keluarga, niat karena Rasulullah SAW. Bersedekah, ya Allah, niat hamba bersedekah, mencari ilmu, karena mendapatkan ridho-Mu, ya Allah, agar ilmu itu nempel kepada kita. Jangan belajar ilmu pakai bayar. Dulu abang belajar, udah pakai bensin, pakai mobil, udah makan, udah gitu sama guru didiemin lagi, dicuekin, 3 malam kali itu doang. Ya singkong rebus, setelah sama air, diuji kesabaran sampai di mana. Kita belajar ini sabar, ya. Di situ makanya kita bersedekah, ya Allah, minta bersedekah, ya Allah, untuk majlis dan zikir, karena Engkau, ya Allah, karena Engkau dan Rasulullah SAW, untuk mencari ilmu-Mu, untuk mengobati orang-orang. Sekarang buku sampai makin banyak, ya Ustaz Ujang siang kan, melawan buku sampai 29 orang buku sampai jatuh sampai ini. Ada yang ngomong sama abang, Bang, tolongin Ustaz Ujang, Bang. Saat 29, terus yang berapa lagi kemarin, tadi juga masih ada. Abang jawabnya singkat pada jelas. Abang datang diundang, kalau datang diundang Ustaz Ujang, abang datang. Kalau nggak diundang, abang malu datang. Karena masing-masing punya prinsip, masing-masing punya kriteria, masing-masing punya cara. Jadi lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, dan lain pula doanya. Gitu loh. Nah, abang background abang dari pemburuan itu dulu, pembersihan, pengobatan, dan pembakaran. Background dari 2003 sampai 2007, itu background. Itu dulu menjalan. Nah, sekarang Ustaz Ujang mendatangi perusahaan. Kita doakan. Ini tiap malam Jumat kita doakan. Kenapa kita nggak doain? Daripada orang yang masih cuma menghina doang, doanya kagak. Ya. Jadi doa itu tembus. Makanya orang yang belajar ilmu hikmah dengan abang pengobatan, ada pengobatan jarak jauh. Pakai handphone di jarak jauh nih, gimana nih? Jarak jauh pengobatan itu gimana? Caranya gimana? Jangan. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Ya Rahman, ya Rahman. Di situ. Makanya masing-masing jadi tetap kita doakan. Kita tetap alhamdulillah kan, tetap kita doakan semua. Ustaz Ujang masih sehat, ya kan? Karena Ibu masih sehat semua, ya kan? Disitulah saudara-saudaraku yang lain yang tidak abang sebutkan satu persatu. Gus Idris, Mama Skaryo, alhamdulillah bisa Allah berikan sehat ini, ya kan? Walaupun melawan urusan yang sakti maupun tidak, kan begitu. Jadi, ya itulah abang seperti inilah. Oh, abang takut datang di dukun santet, nggak apa-apa. Abang takut sama Allah, bukan takut sama dukun santet. Kalau abang takut sama dukun santet, abang nggak jadi dukun santet. Kalau abang takut sama dukun santet, abang nggak jadi dukun santet dulu, mantan dukun santet, kan gitu. Dan abang masih hidup sekarang, ya kan?
banyak kawan-kawan yang muka darah, yang kena santet, yang mati apa semua banyak. Tapi tidak perlu aku sebutkan nama satu persatu. Ada yang ngomongin, kemudian ngomonginnya yang baik, nggak baik juga nggak apa-apa. Ya, ya Allah yang mau membalas, Allah yang mau membalas. Ya, jadi seperti itu. Coba lihat yang itu lihat di situ aja itu berapa juta. Kali aja ketularan kamu jangan nontonnya ada 5 juta, gitu kan? Amin ya Allah. 100. Alhamdulillah masih 100.000. Alhamdulillah. Hari. Nah, pada malam ini yang nonton mudah-mudahan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa yang sakit di zaman pembunuhan. Kalau live lagi di TV itu siapkan air, sama-sama membaca sholawat, ya, sama-sama berzikir kepada Allah. Ya, itu siapkan, yakinkan, lalu tiupkan. Nah, kalau kita nggak yakin dengan ayat Allah ilmu Allah, ya udah kita jadi orang Yahudi aja, jangan atau jadi orang Israel, jangan nggak percaya dengan Allah, dengan ayat Allah ilmu Allah, kan begitu, ya. Disitulah ini kita yakinkan Allah yang ilmu Allah itu ada hadir, ya. Ada yang hadir dari mana aja kita kali ya. Jadi itu aja. Nanti ada pertanyaan-tanya jawab seperti biasa. Siapkan air, ya, siapkan sholawatnya yang memang malam Jumat ini lagi sibuk juga atau apa, silakan, nggak masalah. Tapi yang lagi sakit, ya tidak bisa hadir, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan berkait sholat kepada Nabi, berkait tawasul, dan berkait zikir, doa dan lain-lain. Ya, Allah mudah-mudahan mengumpulkan segala kita dengan kita hakikatnya mendapatkan ridha Allah. Ya, dan kita kerjakan itu sebagai spiritual, sebagai paranormal, ya, itu hanya sementara dan hanya syariat dan hanya abu minanas antara hubungan kita manusia dengan manusia. Tapi antara hubungan kita dengan Allah harus ada abu minanas. Nanti kita doakan, ada catatan di sini yang sedang sakit semua, yang sudah kita doa sama Abah di WhatsApp, mencatat dan Abah mohon maaf lahir batin. Ada WhatsApp ratusan yang belum Abang balas, sejak bangun tidur sampai ke tadi ke jeruk purut, apa semua pasien, ya, juga melawan sakit dengan jarak jauh, ya, dengan jarak jauh. Nah, kalau ada yang tanya, memang bisa Pak dengan jarak jauh? Makanya belajar, belajar. Kalau dia benar-benar spiritual sejati, dia paranormal, dia bakal tahu bagaimana santet tembakan jarak jauh, tembak-tembakan di bola api dan, nah, gitu. Nggak ada bola apinya, ada ular, ada ini, ada masuk, dia sakit. Nah, itu makanya ada yang penembakan jarak jauh, berantem jarak jauh ada, gitu loh. Ada yang mendatangi. Jadi keduanya itu tidak boleh kita salah. Oh, yang jarak jauh bohong kali. Oh, yang didatangin ke urusan bohong. Bukan itu. Jangan. Kalau kalian tidak ngerti ilmu gaib, tidak ngerti ilmu santet perlu, dan tidak belajar ilmu hikmah, mendingan diem. Jangan ngomong. Doain aja. Ini udah nggak usah doain, udah nggak begini, menghina lagi. Nah, kalian sendiri, kamu sendiri yang bakal hancur. Makanya ada doa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, doanya apa yang kita katakan, kita pakai itu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, dendam, ya Allah, jahat kepada hamba, jadikan dia sadar dan tobat, ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang maha menghukum, ya Allah. Dia taufik hidayah rahmat-Mu, ya Allah. Karena hanya Engkau yang maha menghukum, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu contoh. Makanya terus kita berjuang, ya, dari
kantor, pedagang, pengusaha, menjadi supir, ya, menjadi apapun deh, tetap berselawat, baik sama abang, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan main-main. Itu jangan anggap remeh. Jangan lihat abangnya, abang mah, ya Allah, bahasa siapa? Abang kan udah ngaku berdosa, zalim, hina, fakir, ya kan? Udah ngaku. Tapi kamu harus menghargai dan meyakini apa yang abang berikan dalam syariat itu ayat-ayat Allah dan sholawat itu yang diyakini, yang dikuatkan, bukan abangnya, bukan. Kalau sama guru cuma menghormati. Pada guru dan orang tua menghormati, menghargai, patuh pada orang tua, pada guru, taat kepada Allah. Kenapa? Karena antara taat dan patuh itu beda. Taat benar-benar taat, patuh dia patuh menghormati. Makanya nasib dan takut itu beda. Disitulah perbedaannya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan istriku menjadi orang yang patuh pada kedua orang tuanya dan pada suami, ya Allah. Ya kan? Terus taat kepada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, suami sayang kepada aku, cinta kepada aku, ya Allah. Ya kan? Dan taat kepada Engkau, ya Allah. Taat kepada Engkau. Seperti itu. Seperti itulah, ya, menghormati, patuh, taat. Sekali lagi ya, menghormati, patuh, taat pada kedua orang tua dan kepada Allah dan kepada guru. Oh, gurunya gila, jangan diikutin. Udah, nggak usah datang lagi. Gurunya gila, terus masih jiwa. Ini masih jiwa kita. Kan agak. Ya, banyak ayat hiasan, filosofi, filsafat banyak sudah. Ya. Kalau gurunya ngomongin baik, ambil, nggak baik buang, selesai. Baik, ambil yang baik. Sebelum kan barokah dunia wal akhirah. Sebelum kita. Tadi yang nonton loh kita. Alhamdulillah masa kita ya. Kita menjadi kita bisa Fatihah. Jadi kalau ada orang ngomongin ledek maupun ngomongin beneran, kita Fatihain. Karena ngomongin ledek itu buat kebaikan, kecuali bukan buat kebaikan. Di situ. Iya refleks, kita doain amin, kita amin. Iya, karena kalau refleks kan ada godaan setan ada tidak. Nah itu, ya ampun gitu ya. Jadi kalau refleks itu ada godaan setan, ada memang dari Allah. Gitu. Namanya refleks. Refleks itu tidak kita sadari. Gitu. Ya. Jadi refleks mau apapun, yang jelek yang kita aminin, yang baik kita Fatihain. Gitu. Nah mudah-mudahan lo besok dari orang kaya, refleks, amin, pokok. Program besok lo mati, jangan diaminin. Gitu. Namanya refleks. Tanpa kita sakit apa lagi? Gitu. Dengan itu berapa? Tadi 100 lagi. Oh, subuh. Alhamdulillah. Ya, subscribe-nya 80.000, yang nonton 100. Kan lagi lebih dari subscribe. Jadi kita doain lagi 1 juta. Al-Fatihah. Iya, amin. Nah, situ. Walaupun tidak sengaja, ya. Jadi situlah sesuatu apapun yang refleks, sesuatu apapun doa kita yang baik, aminkan. Mudah-mudahan jadi orang benar lo. Mudah-mudahan jadi orang benar lo. Amin. Kalau zaman dulu nih, zaman Betawi dulu, mudah-mudahan engkau jadi orang benar, jadi orang. Itu kalau orang dulu, mudah-mudahan lu jangan jadi orang. Sekarang itu belum orang. Nah ya, bapak ibunya orang nggak? Kan orang. Tuh orang dulu lucu gitu. Jadi refleks. Tapi maksudnya benar.
Mesti kalau sekarang nggak ada. Mudah-mudahan lu jadi kaya di akhirat, lu bahagia di dunia dan akhirat. Ya, begitu. Amin. Begitu. Mudah-mudahan lu jadi orang kan gitu. Ya, iya. Nah di situ. Juga kayak zaman dulu, lu belajar tong, jadi apa Pak? Alif-alifan, alif-alifan, orang-orangan, maksudnya alif bener, alif lempeng, lu belajar tong, lu ngaji itu sama, alif bener, itu lucu orang gitu, jadi nggak salah juga, itulah karena ada di hatinya orang tua kan, itulah, mudah-mudahan sengaja abang banyak ngomong dulu sengaja. Karena tes dulu biar pelajaran dulu begini. Ya abang bukan pendakwah, tapi hanya memberikan saran, terutama untuk diri abang, keluarga abang, dan melihat semua ya, live ini, dan juga untuk saudara-saudara abang, dan juga untuk murid-murid abang, kalau orang lain terserah. Kalau orang lain terserah, ya masalah dan terserah, boleh nggak apa-apa. Ya, karena omongan yang baik tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang yang omongan yang tidak baik, datang dari setan. Itu aja. Kenapa? Karena masih zikir. Allah, masih zikir. Kecuali nggak zikir. Nah, berarti ngomongnya setan dulu yang ngomong, masuk ke diri. Karena setan itu masuk dari aliran darah kita, masuk ke dalam. Dan dari buku yang panjang. Nah, ya. Kedua, ketiga, kita kalau kita ngomong, kita pakai tutup. Lu terima begini, kalau dia hukum fikir begini tutupnya. Ada yang gitu, tutup tuh, setan masuk. Makanya kita lagi makan, minum aja waktu Bismillahirrahmanirrahim, agar makanan kita, minum kita jangan minum setan. Tuh, hukum Islam fikih. Itulah satu pelajaran. Mudah-mudahan bisa manfaat semuanya. Ya. Contoh ini. Abang minum nih, baca bismillah nih. Itu setan yang minum, yang minum setan loh. Pas lagi minum ingat, alhamdulillah. Jadi setannya kabur lagi. Gitu. Paham ya? Amin. Pas abang minum nggak baca bismillah. Pas udah minum masuk di sini ingat Allah, kan? Oh iya, belum sadar nih. Alhamdulillah ya Allah. Setannya kabur. Amin, jadi masuk mari. Jadi darah dan daging. Makan pun seperti itu. Ada orang lagi makan, udah kenyang, alhamdulillah. Habis tuh, udah jengkol 10, nggak tahu 5, udah gitu nyatut nyolong lagi sama ayam sama telur bebek gitu. Gitu. Bayarnya tuh 13.000, padahal makan 5.000, astagfirullah. Jangan, enggak itu orang sono, dari sini nggak ada. Ini kan nggak ada sih. Oh aduh orang sono, bojong apa itu? Ya. Turki, gitu. Mau ngadian, mau punya dia. Udah, kalau mohon maaf dari batin ya, tadi hanya sekilas info. Kalau kamu tahu dalam perfilman itu ada namanya sekilas info atau berita, dan ada juga improvisasi di dalam ilmu perfilman ya, ilmu perturan TV, YouTube ya. Itu kan editan, ini apa semua gitu ya. Kalau film TV itu ada taping terus diedit, kan? Nah, itu yang nggak bagus keluar, apa yang diambil, pilih dia ada improvisasi. Nah, sekarang ini apa? Bukan lagi ceramah, bukan ceramah, tapi improvisasi. Tapi saran untuk menurut abang terutama ya, keluarga abang, anak, saudara dan lain-lain ya. Para penonton ya boleh diambil, boleh tidak, kalau mau ya. Kita lanjutkan beberapa menit. Nah, kalau 40 menit oke, ya kita mulai. Biasa kita bukan surat Fatihah yang memimpin tiap malam Jumat, kan ingatkan tiap malam Jumat itu ada apa? Di malam Jumat itu ada apa? Bahwa di malam Jumat itu ada orang
saudara kita, guru kita, bapak ibu kita yang telah wafat. Ya. Kita kirimkan suratul Fatihah, tahlil, tahmid, zikir, doa, sholawat dan lain-lain, agar orang tua kita, guru kita, saudara kita, anak kita, cucu kita, semua deh dan di dalam kubur menunggu, menanti kehadiran suratul Fatihah dan doa kita. Nah ini ya, malam Jumat kita harus siap ya. Hari ini makanya kita akan mulai ya, di malam Jumat ini seperti biasa. Tolong ingat dan mudah-mudahan yang belajar VIP dengan abang bisa mengikuti jejak abang yang baik, jejak abang yang baik, jejak abang yang baik. Jejak abang dulu yang preman, yang nggak benar, yang itu jangan ikutin. Sekarang ikutin yang baru. Oh, Bang Haji mantan preman, benar. Bang Haji tukang tipu, benar. Bang Haji mafia, benar. Bang Haji setan, benar. Bang Haji jadi tipu orang, benar. Makanya sekarang kalian jangan ketipu. Apa dulu? Kan begitu. Nah, karena abang udah mantannya, udah pensiun. Jadi jangan tipu sama dukun-dukun atau spiritual yang hanya kerjaan main uang gaib, ya kan, main samurai, main uang amanah, uang Brazil. Jangan, abang udah main begituan, udah cukup, udah jangan lagi kamu lagi ketipu. Nah, jual motor, jual mobil, jangan jual kolor doang ada, nggak di rumah, ya jangan. Hati-hatilah itu, dengan kalau masih mau dimainin juga terserah. Ya, nah, jadi ngomong nggak bisa habis ya, ya ngomong. Mudah-mudahan apa yang udah tadi, sampai berkah yang roh, kita mulai saja pada Anu Karam Ustaz Zainal Fikri, ya, dan juga tadi ini ada Taufik, ya, Taufik. Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin doa, tahlil, tahmid, dan zikir. Singkat aja ya, kita tapi padat jelaskan ya. Nanti biar kita tambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di majlis Masjid Mulia ini, Masjid Kalimah Ridwan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berada di pada Allah Subhanahu wa taala dengan berterima iman wa Islam dan niat walafiat dengan dan semua kita bersama-sama hadir di akhir-akhir ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudara-saudara sekalian kita mengucapkan doa arwah untuk para guru kita, orang-orang muda, para saudara-saudara kaum dengan muda, dan insyaallah bila mana kita sering mendoakan kepada kita, kepada orang tua kita, para saudara kita, dan insyaallah nanti sebelum kita wafat kita akan dikirimkan oleh saudara kita, teman-teman kita dan lain-lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan agar kita masih taklim Bang Haji Ridwan, Haji Muhammad Ridwan, kita doakan agar beliau dijaga oleh Allah kesehatannya, jaga kesehatan beliau, agar beliau selalu sehat, agar bisa mengajar kepada murid-muridnya, dan begitu pula kepada murid-muridnya agar ilmu yang diberikan oleh beliau bisa bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada beliau agar beliau bebaskan rezekinya seluas-luasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa wal imam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal imam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal imam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal imam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal imam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal imam sidana
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين آمنوا ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعد عزهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أعمل بالله وملائكته ورسله ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تحرمنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الواقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان
العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحاجات، صلاة تنجينا من جميع الأمور، من جميع الحاجات والعافيات، وتقربنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالخيرات وبعد الممات. اللهم اجعل أوصنا سواء وننظر عنا من القرآن العظيم وما يسمع لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما سمعناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المقدس حاجة منا واسلة ورحمة من مواعيد فضلك نازلة وبركاتنا سيدنا شافينا إلى عبد النبي سيدنا وزبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وعلى من كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا masih untuk para arwah orang tua kita, guru kita dan saudara-saudara kita. ثم إلى أرواح خصوصا 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 ثم إلى ثم إلى أرواح خصوصا ثم إلى أرواح خصوصا ثم إلى أرواح خصوصا Maida Rasulullah, 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 Maida Rasulullah. Maida Rasulullah dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man istama'a huna bi sababi bidani Allahumma sawaba jalika lillahi waj'alhu nur yas'a wa yad'u bayna yadayhi Allahumma ij'alhu muhibban lahu min an-nar Allahumma ij'alhu muhibban lahu min an-nar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من إذن لا ينفع ومن نفس تصفى ومن دعاء مستجاب لها. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز إنك قال رسول الله وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. بالقبول.
Alhamdulillah. Kedengeran nggak? Di YouTube kedengeran nggak? Karena nggak pakai kabel panjang. Kedengeran nggak? Ya. Alhamdulillah. Kita telah membaca tahlil, zikir, doa untuk arwah tawasul, yang itu disebut namanya tawasul. Ya. Dia belajar sama abang, Alimah, tawasul itu apa juga? Tawasul itu mengirimkan suratul Fatihah kepada para aulia, orang tua-tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat. Jadi kita kalau abang wafat, mengirimkan suratul Fatihah, jangan pelit, jangan ada ibu bapak kamu, nenek apa, istri, ya istri atau anak atau siapa, kirimkan semua. Itu disebut namanya tawasul. Ya. Pertama sebelum tawasul, kita Fatihah dulu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ada hadis mengatakan, barang siapa yang tidak bersolawat kepada aku dan tidak mengirimkan surat Fatihah kepada aku, maka doanya itu tidak akan sampai kepada aku, kata Allah. Nyampainya cuma nggak nyampe separuh langit. Jadi sampai juga orang yang surat tanpa belangko. Itu sering apa katakan? Sering apa ulang. Kayak guru ngaji abang juga begini. Oh ini diulang-ulang. Maksudnya biar apa? Takut yang baru belajar belum tahu. Nah, yang sudah belajar lupa. Jadi yang belum belajar, yang baru belajar dia tahu. Yang sudah belajar dia tambah ingat. Gitu. Ya kan? Jadi itulah yang baik. Ya. Kita sebelum biasa kita baca sholawat. Ya Maulana. Kita baca di mulut dan di hati kita, dawamkan, kita istiqomahkan. Karena ini yang abang jalankan dari tahun 95 sampai sekarang, sampai detik ini. Ya, walaupun seminggu sekali. Ya, kalau kita lagi ada kesusahan yang seminggu sekali, kata Nabi, kata Allah, pelit amat, lagi susah, bacanya seminggu sekali. Gitu. Pada saat abang membangun majlis taklim dan zikir ini, setiap hari abang membaca selama waktu itu sebelumnya 3 bulan dulu baca. Setelah pembangunan 2 bulan membaca. Berapa? 3 bulan, 6 bulan semua. Dan itu Allah kabulkan dengan berkahnya sholawat. Dan abang terima kasih kepada para penyumbang, donatur yang telah menyumbangkan materinya, lahir batinnya, ya, yang belajar maupun yang tidak belajar, menyumbang sehingga menjadilah majlis taklim dan zikir ini, ya. Terutama juga ya, mohon maaf sama Mamal, ya, sama Mamal Ternate, sama Joko Jakarta Barat, ini abang belum pasangin AC-nya, ya, karena jujur masih ada kesibukan dan apa. Memang kalau buat kebaikan itu setannya banyak. Sibuk dulu, dan di Asia apa sebenarnya itu doang. Kalau doang itu jadi negara. Kalau nggak Kelapa Jati, dipasangin langsung. Cuman godaan setannya, Masya Allah. Jadi, Mama jangan takut. Joko, mulutku, Mama juga, Insya Allah ada AC buat sono. Pernah sini dua, satu sini satu. Kalau nanti di sini buat kemari nih AC-nya. Oh, di sono buat yang istirahat nih. Kita ada Ustadz, ada Habib, dia istirahat di sini dia pakai AC. Ya, barang siapa yang membelikan AC di dunia, maka di dalam kuburnya nggak kepanasan, asalkan seorang kaya beli AC abang 10. Padahal dia yang nyumbang maksiat sama Allah, orangnya maksiat, boleh zina, mabok, judi, saya nggak suka. AC abang 10, dari lantai 1 sampai lantai 3, 10 saya kasih 30 AC. Dia di dalam surga, di dalam tubuh saya adem. Nggak bisa begitu, bukan itu maksudnya, bukan itu, paham ya? Jadi kita nyumbang, kita bersedekah, tapi kelakuan kita juga mesti baik, gitu loh, paham ya? Jangan
kita nyumbang, kita ini, tapi kelakuan kita nggak baik, gitu. Makanya kalau mau nyumbang jangan ngomong sama abang, bang, ini saya kasih abang AC sama mobil, duitnya boleh judi, jangan ngomong. Nggak bakal abang pakai, abang bakar ya. Bang, ini kita sejam dari hasil judi kemarin, itu tau nggak bang? Toge Malaysia bang, tembus bang yang abang kasih, ada bang. Jangan. Karena apa? Ada duit ya? Ada duit ya? Ya teman tadi dapat 100.000 mana? Contoh. Miskin amat. Astagfirullah. Jadi contoh gini ya. Dia ada Allah. Kenapa bisa terjadi? Oh iya, ini duit itu di sarung, di tas. Jadi begini, ada nggak nih duit nih? Ini duit ini 100.000 atau $100 atau $1 juta. Tulisannya haram, ada nggak? Hah? Nggak ada. Yang haram apa ini? Kelakuannya, bukan duitnya. Jadi kalau ada yang nyumbang, bang saya nyumbang ya bang, jangan pakai sebutin, bang saya nyumbang bang. Habis dapat dari om bang, sudah dikasih 100 juta, jangan ngomong, dia aja bang saya nyumbang, mau sedekah, yang nilai ke Allah. Udah, bang saya dagang, usaha saya maju bang, saya nyumbang, udah usaha, bang saya sedekah untuk yayasan, bangun bang jadi ini bocor nih, ini ngerembes nih, tuh ngerembes, coba di shopping coba, ngerembes itu, karena itu nggak ada itu apa? Aqua mineral apa? Nggak perlu jadi itu. Nah asin sih itu tuh, maksudnya mau asin no, terus itu, sana pojok, no itu tuh mesti ada asin satu ini, terus sini. Nah tuh, sana mari sini lihat, ini jendela ini malu tuh. Yang lusuk di jendela, ini no asin. Iya no. Masuk juga. Ini ya lulusannya. Nah, lulusannya kan ini lulusannya ke sini no. Ini semua nih anak yatim abang nih. Siapa yang suka, siapa yang mau daftar, dia bujangan daftar ke abang ya. Daftar ke abang. Tapi yang dicari yang pakai jilbab. Ya, dicari pakai jilbab. Itu daftar ke abang ya. No. Ini kameramen ini, sama editor. Dan foto model ini yayasan Bestari dan Cikari Tuhan. Iya benar. Dan baru mau pulang ke Indonesia, foto model tuh. Ada setelah itu tangganya ada yang nyumbang kan dijadiin tangganya, alhamdulillah walaupun jelek, tapi kita lihat jeleknya. Karena kita ngasih mungkin nggak cukup, jadi buat diambil. Yang penting ada ikhlas. Satu ikhlasnya. Ikan nanti dia melewati jembatan Siratul Mustaqim nggak meleset. Nah, lalu di belah 7 dia nggak meleset. Gue udah nyumbang, tangga dia bang Haji Ridwan, jangan masih mikir. Insya Allah maksudnya ketemu tuh sama Rasulullah SAW. Ini yang nyumbang nih, yang nyumbang tangga doang. Dia nyumbang tangga, tapi dia bersolawat. Aku tunggu kata Rasulullah SAW. Asalkan ikhlas. Dan jangan maksiat lagi. Jangan kayak ono nyumbang tapi maksiat jalan terus. Jangan. Namanya apa? Maksiat enggak. Kalau sama itu STMJ apa? Iya, jangan. Apa? Sholat tetap maksiat jalan. Nah, STMJ. Sholat maksiat tapi jangan. Nah, yang punya surga neraka bukan abang, itu ya. Jadi nyumbang ini, abang mohon maaf sama mama, sama Joko, insya Allah, abang akan laksanakan. Tolong ingetin ya, ingetin bang, asal dibeli belum? Tolong ingetin, karena ini banyak dan abang sibuk banget. Jadi yang belajar aja ini dan pada yang belajar yang belum abang online, tapi abang sudah kasih semua ilmunya,
Abang minta maaf lahir batin. Yang masih ada 7 orang nih, jadi ada 7 orang. Ada 7 ya. Kurang lebih ada 7 orang. Abang minta maaf. Ternate, Singapura, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Ya, tolong minta maaf, udah telat. Tapi harus habis. Kunci-kuncinya abang sudah kasih tahu semuanya. Tinggal nanti ketemu abang dengan video call. Ya, baru abang ajarkan lagi semua. Insya Allah. Mudah-mudahan walaupun tidak menjadi spiritual untuk orang lain, tapi menjadi spiritual untuk paranormal, untuk dirinya dan keluarganya, agar kita pernah guna-guna santet dan telur. Itu yang benar-benar ilmu yang manfaat ke dalam kubur, ya kan? Karena anak yang soleh dan soleha, amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, orang yang soleh, biar mengalir terus di dalam. Terus channel, baca ini zikirnya, apanya, tawasul, apa semua, dari ikutin, ngalir tuh, di dalam kubur, ngalir. Abang ngajarin sholawatnya, sholawat yang Maulana, hikmahnya dan lain-lain itu ngalir terus semua ke dalam kubur. Asalkan ikhlas, lahir dan ikhlas. Ada ngomong begini, tadi sih. Bang, kalau ikhlas, masuk belakang. Belakang sono. Nah, masuk lagi. Ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul, dari Gunung Kidul sama Gunung Salak. Bukan Gunung Kembar. Gunung Kembar. Sono. Ayo. Jadi kita kedatangan wartawan. Ini kalau diomongin. Itu yang lo sudah sini no, katanya sakit. Masih pakai ngumpet kayak ini ya, kayak apa? Kayak pacaran baru ketemu pacarnya. Gitu. Jangan gitu. Ya ada. Jam berapa nih? 11 Jadi dari 1 menit, abang adek nggak apa-apa itu. Dari 1 menit itu namanya akur. Dari situlah ya. Jadi gimana? Jadi ada gangguan gaib, ada gaib datang kita terganggu. Jadi ngomongin apa? Kidul. Kan sebelumnya itu, sebelumnya lagi. Selawat. Baca. Nah, mengalir terus yang baca sholawat. Jasakan, makanya ini menurut abang yang di luar negeri, yang di dalam negeri, kalau bisa, kalau membuka seperti majlis ini yang abang jalankan dari tahun 95 sampai sekarang, ya 95 itu abang jalan sampai 2003 abang jadi pengurus hantu, abang kasih ke murid menjalankan ustadz, salah satu ustadz, dia baru sebutan itu dijalankan sampai 2007 dijalankan. Kan? Nah, itu diteruskan, mengalir terus. Ya kan? Nah, seandainya ini juga abang berharap apabila abang wafat belakangan, kamu duluan abang belakangan, ini terusin, jangan putus selawat, jangan putus tawasul ini. Orang yang benci dengan selawat, hidupnya tidak akan pernah susah. Tidak. Balik. Jadi, orang yang benci dengan selawat, hidupnya tidak akan pernah susah. Bagi orang Islam. Kok orang yang baca selawat bang, yang ono ayah bang, beda. Karena kita doanya fit dunia wal akhirah. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan kita fit dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Biarin. Ya, kita nggak boleh sirik. Dia kaya bang, jangan. Malah jangan kita sirik, kita deketin, kita temenin. Jangan kita musuhin.
kecuali sudah menghina agama, sudah menghina akidah. Kita itu beda. Sekarang tidak ada orang kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbagai suku bangsa, tapi tetap satu. NKRI tidak lagi. Dan bahasa kita bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kita ini. Ya. Jadi ini sedikit bukan abang lagi politik, enggak. Cuman pembahasannya di dalam kitab ini seperti itu. Ya, jadi apa yang diajarkan kata guru-guru abang, apa yang diajarkan oleh guru-guru kan kalau kata itu betul benar katanya itu. Tapi kalau dalam di kitab, di hadis dan guru kita menyampaikan kepada kita, itu harus kita ikuti. Aneh. Artinya si Deden, kalau orang sholatnya di pel itu nggak masuk surga. Ada gini, orang kita sholat terus di pel, emang kita anjing? Jadi habis sholat di situ kita di pel, jangan kita yakin. Ada kan? Pernah dengar nggak? Abang pernah habis sholat, terus habis abang sholat pas keluar abang lihat di pel sholat abang pun najis kaki gua, apa? Astagfirullah. Memang yang punya surga neraka siapa? Allah, bukan kita. Kita nggak boleh memvonis seseorang, walaupun malaikat baru datang, para malaikat baru datang. Ada ini, kita vonis begitu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah yang maha menilai, karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Dia membuat bangkunya kenapa jelek? Kenapa ke bangku yang bagus aja? Mendingan tuh bangku juga buang sekali. Gampang kan? Jadi seperti itu. Abang kalau lagi ngomong gini, bisa senyum, bisa ketawanya. Kalau kamu abang begini terus nih, ini abang angkat abang balik semua hancur semua nih. Yang ada, nggak ada senyum nih. Gitu. Ibu saya ada ketawa senyum. Dia kita yang muda awet muda, yang tua awet tua. Jangan yang tua awet muda. Sudah aman. Udah muda dulu, bekas setan semua, ya kan? Gitu. Jangan. Gitu, kan? Nih, kenapa abang nunggu sholawatnya lama baca? Biar abang tahu nih, masih ada kan? Biar abang itu berapa nih? Tadi 100.000, sekarang berapa nih? Kalau masih kuat kan nih nunggu sholawat? Kalau lagi tahu? 24. Hah? 24. Ini sudah kurang-kurangin aja. Itu misteri. Ustadz Zainal tadi nyatut subscribe apa yang nonton 24 jadi 104. Dosa kita 24.000. 2.000. Bukan nih. Amin dah, amin. Amin. Jangan, itu jelek. Orang 240.000 jadi 24.000. Beda nggak? 240.000 dipotong 24.000. Banyak. Oh itu dia. Itu jangan aminin, jangan. Tadi 1 juta, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. 260.000. Tambah lagi 20.000. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di sini teman-teman ya lucu, ada lucunya, ada seriusnya, ada nangisnya, ada sholawat, camkan di hati kita, dalamkan masukkan ke hati kita, dan berdoa kepada Allah. Barang siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah, mengeluarkan air mata, maka tidak akan tidak mungkin aku kabulkan doanya. Itu gara-gara doa itu Allah akan ngomong balik. Jadi orang yang berdoa kepada aku, apabila dia puasa, dia sholat, sampai sujud kepada Allah, sujud itu dengan menangis, mengeluarkan air mata, maka malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, aku tidak bangun dari sujudku kepadamu, ya Allah. Kalau belum engkau kabulkan doa hambamu yang menangis kepadamu, sujud kepadamu, ya Allah, aku tidak bangun sujudmu, walaupun 1000 tahun aku tidak akan kabulkan doa. Aku tidak akan bangun dari sujud. Ya Allah, ya Allah. Itu malaikat berdoa seperti itu. Gak main-main.
Makanya Allah pada saat kita bersolawat, pada saat kita sujud kepada Allah, kita menangis sujud kepada Allah, malaikat memohonkan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, aku tidak bangun dari sujudku, ya Allah, ya Allah. Apabila engkau tidak kabulkan hambamu yang sedang memohon kepadamu dengan meneteskan air mata di sujudku, itu maka dari itu kita memohon kepada Allah. Kadang kita nangisi sama manusia, nangisi kita sama orang, tapi jarang sekali kita nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya duit, kita nangis sama orang, nggak dikasih sama orang yang sakit. Entah lu ngasih buku bacok lu, bukan itu. Jangan kita terbalik. Itu jadinya Allah. Janji Allah kepada kita. Kalau abang salah, aku pesantren lagi. Kalau kamu penjarain aja deh. Abang salah nih ngomongnya, penjarain abang. Kalau abang salah ngomong penjarain. Karena ini ada riwayat, ada hadis dan lain-lain. Nah, makanya yang belajar VIP dengan abang. Ya, mau jadi spiritual sejati, mau jadi paranormal, mau benar-benar mohon sama Allah, mohon sama dan baca selawat yang benar. Jangan hina-hinaan, jangan begana-begana, begini-begini, jangan. Makanya kita pakai doa Sayyidina Ali itu seperti itu. Jangan sirik lagi, jangan hasut lagi. Maka kita kan doain orang, ya Allah ya Allah, jadikan orang-orang yang hasut, sirik, dengki, fitnah, zalim, dendam kepada hamba, jadikan dia sadar dan tobat kepadamu ya Allah. Kau tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang mau menghukum ya Allah. Kita doakan yang baik. Bukan mudah-mudahan lu mampus, lu mati. Kita mau lulus. Jangan. Ntar Allah yang mau menghukum. Karena Allah yang punya surga neraka. Nah disitulah mudah-mudahan ya kita mulai dengan sholat ini sambil kita berzikir sama Allah. Gerakan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gerakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gerakan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Haji Masya Allah, makanya tasbih bawa Pak Haji malah naga lagi. Naga bonak. Ya, lu udah menghina gue, lu belum tahu. Padahal gue lagi ingat Allah, ya kan? Lu ingatnya hinaan. Nanti hukumannya Allah. Kita biasa aja gitu. Biarin naga itu begini, kan? Lalu goyang-goyang, biarin. Jangan berpikir. Situ. Biar naga ini, naga itu lari palanya. Lagi angkat besar ini kan? Biar masih zikir kepada Allah. Kan gitu. Oke. Jadi kalau orang mau aus, mau apa, kita minumnya itu kalau setan, kalau kita nggak baca bismillah diminum setan. Nah, ya sekarang kita biar nggak diminum setan, kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diminum, alhamdulillah. Pas kita lagi minum nih, kita lupa nih. Lagi makan, lagi lapar enak. Lupa kita makan. Dari pas kenyang, pas udah kenyang, nah inget tuh. Nah setan yang tadi mau ini kagak jadi. Nah kita inget tuh di situ. Nah, pada saat minuman lupa tuh. Sampai hausnya, capeknya deh, ya kan? Jalan. Pas kita alhamdulillah tahap, alhamdulillah. Makan juga gitu. Nah, tidak diminum, tidak dimakan, nah itulah cara-caranya, takutnya lupa, mendoang, kenyang, ambil haus, lumayan jam 10, 12, masih berasa tadi jam 9. Ya, seperti biasa senyum itu ibadah ya. Jadi senyum itu kepada siapapun. Waktu awal ada satu orang
cemberut aja ngeliat abang senyumin aja. Dia ketawa. Enggak ya? Padahal memang abang tanya nih, emang abang ini benci sama abang? Bukan bang, memang mukanya begitu dia bang. Ini orang di Jawa sakti kayak gitu. Wah, abang datang cepat, dia bilang kok Jawa sakti dia gak? Udah Cirebon ya kan? Jadi kita langsung senyum. Ini senyum juga gitu. Ya, gak tau dia bukan jahat enggak. Nah itu kita nggak boleh suzon, nggak boleh suzon. Kita tes dulu, itu memang itu orangnya baik, gimana ini baik, gitu. Nah, gitu. Kita tes dulu. Jadi kalau melihat orang ini banyak ke setan, yang kita bilang setan jangan gitu banget, ya kan? Bahkan Allah kita ajak senyum kita ini kan gitu. Maka dia kayak malaikat wajahnya. Jadi biasa kita mulai, ini belum ada tanya jawab ya. Ini mohon maaf dulu sebentar karena nggak ada isu, nggak ada apa miskin amat ya isu ya. Nangis ya. Ini apa nih? Mudah-mudahan ada yang buat isu. Masa isu itu bisa dibawain sih? Wah itu AC, mak, mobil 5, duluan enak, enak buat pakai ziarah, pakai sholat, pakai shopping, mana gitu. Jalan kubur itu melewati jembatan Siratul Mustaqim itu, kamu juga itu langsung. Dia bisa ya. Sawah kan benar. Sawah benar sama sebenarnya. Takutnya yang nonton nggak yang lebih salah. Yang nonton jalan pikir ini. Kemarin mobilnya itu terbang, jadi mudah-mudahan ada yang ngasih mobil ya, saya pikir dia bisa ngajar ke sini, ke sono ya kan, itu ya mudah-mudahan bisa dapat mobil lagi nih, doain ya, Syirifat ya. Tapi sabar. Biasa belum baca sholawat kita bertawasul sedikit. Tadi kita tawasulnya sudah banyak. Sekarang kita tawasulnya sedikit nih. Ya, orang permen dulu, permen tenggorokan. Karena dari siang sampai malam sampai sekarang belum istirahat, sampai kemarin dari Ustaz Ujang pun belum banyak istirahat. Ya, dan macet perjalanan. Ila Nabi Muhammad SAW dan Rasul wal Jabar radhiyallahu anhu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah bi'atullah dan Al-Fatihah bi'atullah. Al-Fatihah bi'atullah dan Al-Fatihah bi'atullah. Al-Fatihah Al-Fatihah bi'atullah. Ya Allah. Al-Fatihah bi'atullah. Al-Fatihah bi'atullah. Al-Fatihah Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para netizen, para jamaah, kita berdoa. Tangannya ada garisnya.
tempelkan kemari dan ada di dada dan majukan ke depan. Maksudnya apa? Salah satu para ulama, sebagian para ulama mengatakan, ya, kalau kita doa begini, doanya minta hujan. Hujan kayak ini. Pada saat kita berbaris sendiri, pada saat majelis, kita doanya begini. Ini maksudnya kenapa? Pada saat kita begini, jangan nanti rahmat turun, Allah berikan, lolos. Yang jadi lolos. Daripada tidak nyangkut baru kita usahakan. Seperti itu. Ada lagi yang begini. Amin, amin, amin. Ini orang yang tidak semangat, malas dan tidak yakin. Atau sakit atau merasa bodoh. Amin, itu beda. Jadi dapatnya cuma nampok, tapi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dapat nggak? Tidak. Tidak dapat. Kenapa? Tidak. Satu, tidak ikhlas. Kedua, mengharapkan sesuatu. Makanya orang yang hadir masjid ini hadir niat ibadah karena Allah. Kalau memang nggak mau, nggak datang, nggak ini, alasan sakit atau apa, silakan. Ya, jadi memang kita niatnya sakit benar, sakit bohongan jadi benar lagi. Kita kata Allah, kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Itu namanya adab sopan santun menghadap kepada Allah. Makanya kadang orang habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, langsung jalan, sholat, beda. Dengan orang yang assalamualaikum terus doa, pikir sebentar. Jadi ada hadis mengatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang setelah sholat assalamualaikum wassalamualaikum langsung jalan, berarti itu anjing, berarti itu ya, mau hadisnya soheh kayak mau enggak, ya ada baiknya juga, ada benarnya. Berarti barang siapa yang tidak memohon kepada aku, berarti orang itu sombong kepada aku, berarti orang itu sok kepada aku, karena aku yang maha kaya, karena aku yang menciptakan engkau semua. Itu Allah senang kepada hambanya yang sering meminta, meminta dan memohon kepada Allah, kepada aku. Dalam keadaan apa? Puasa, zikir, sholat, bertasbih, dan lain-lain. Disitulah. Dan makanya ada yang bilang, bang saya udah sholat, udah zikir, udah puasa, udah baca sholawat. Kenapa? Karena santet kayak bang benar tuh. Apa ketawa? Waka. Katanya waka gitu kan. Jadi ketawa, bang apa pokoknya masih tahu, malah ketawa. Bentar dulu abang lucu aja bang. Udah sholat, udah puasa, udah zikir, masih kena santet, masih kena tuh. Satu lagi, tahu kan? Susah terus hidupnya, susah terus hidupnya. Enggak, dia bilang Allah nggak adil, Allah masih dia doang bang yang kaya, yang maju, yang sukses. Kenapa aku nggak dikasih sama Allah? Jawabannya di episode yang akan datang. Panjang penjelasannya episode. Kita berjelasan kelar minta di jam berapa ini? Tadi main lagi 10. Sebelum setengah main berapa jam? Oh, main 3 jam setengah. Main baru 3 jam setengah. Sekarang baru jam setengah ya. Harus lebih apa kurang? Kan 4 jam. Kan sudah nama malaikat yang sudah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan bahwa berempat jam ada. Jadi kita mulai saja. Tenggorokan tenang dulu, baca dulu sama Allah, mohon tenggorokannya enak. Inna Allah wa malaikatahu
يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا وبارك أيها عليه. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد ملكنا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أعطانا أو خطب دهانا لا يخشف نورنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمر أعيانا أو دهر علانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. في رسواك مولانا أسألنا الأطفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل وسلم وبارك. إلهي وبهمنا ونمير من أعلانا جدوة وإحسانا لأبصرنا وأبنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. وباسم سقوانا وأجب ربي دعانا جمل واسلم مكانا ولا تعيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Amin. Ya Azim Ya Rabbal Alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkahmu rahmatmu ya Allah. Taufik hidayah musyafa dan musyafa para nabi, karamanya para wali, restu bapa dan guru ya Allah. Ya Allah berikanlah keberkahan asmaul husna ya Allah. Berikan salat ala nabi ya Allah. Berikan keberkahan sujud kami, ruku kami, zikir kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Semoga kami ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah kuburnya ya Allah minatul jannah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Untuk bekal kami ya Allah jangan bekal kami dalam kubur kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dan kami menghormatinya amal ibadah ya Allah. Ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh, anak yang soleh dan soleh. Ya Allah ya Rabb, menghentikanlah kami dalam mustahil bima ya Allah. Keluar bima ya Allah. Ya Allah biha 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 ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah wa ni'mal nasir. Ya Allah, barik lana fi muslimin. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi muslimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Indonesia ini ya Allah. Ya Allah menjadi negara yang damai tentram ya Allah. Ya Allah hancurkanlah COVID-19 ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit COVID ya Allah. Non muslim maupun muslim ya Allah. Kau angkat penyakitnya ya Allah atas izinmu ridhamu dengan keberkahan ala Nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dan keberkahan ya Allah, syariatnya vaksin ya Allah, syariatnya vaksin. Hakikatnya izin Allah, ridha Allah dengan berkahnya salat ala Nabi. Sembuhkan ya Allah. Ya Allah di tahun 2022 ya Allah, hancurkan semua, habiskan ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Sembuhkan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Kuatkanlah iman Islam kami ya Allah dan godaan setan yang terkutuk ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Jadikanlah musuh-musuh kami menjadi orang yang sadar dan taubat ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Kami mati tidak membawa apapun ya Allah. Kami mati hanya membawa iman Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami tidak mengharapkan selalu pahalamu. Kami tidak mengharapkan selalu pahalamu ya Allah ya Rabb. Tapi kami mengharapkan ridhamu ya Allah ya Rabb. Mengharapkan ridhamu ya Allah ya Rabb. Karena Engkau yang mempunyai surga dan neraka. Kami tidak. Ya Allah ya Rabb. Tolong kami ya Allah ya Rabb. Bahagia kalau saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Allahumma sholli ala nuril anbiya wa sirril asrar wa dilil ahya inta ibadil jasa sayyidina Muhammadin muhtar wa alil athar wa asrul ahya adada bi amin wa yabdul Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil alwa'id wa hidayah wa ala wasbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil alwa'id wa hidayah wa ala wasbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salawati wa sallallahu wa mujaddid karimi wa rabbi fi kulli masjidin. Allahumma
ومن قال في سورة سليمان من المسجد إلى المغرب لجاتي وقوتي جبريل ميكائيل إسرافيل جرائيل وملائكة السماء نزيلا وإنسان ومسلم تسليما بسم الله بسم الله والنور ربنا تقبل منا إنك داود جلال رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم barik lana ya Allah. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah penyakit pasien-pasien kami ya Allah, muslimin maupun non muslim. Sembuhkanlah pasien-pasien kami ya Allah, kabulkan segala hajatnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah sembuhkan ya Allah, hajatnya rezeki kalian ya Allah. Allah moga ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah kabulkanlah ini korupsi ya Allah. Mekah ya Allah. Ya Allah, Bang Romi yang sedang pergi umroh ya Allah. Kau sehatkan, kau balikkan ke Jakarta ke Indonesia dengan selamat dan baik sehatkan. Ya Allah, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Semoga ya Allah ya Rabb. Semoga ya Allah. Semoga ya Allah. Semoga ya Allah. Pak di Singapura. Semoga. Semoga ya Allah kabulkan hajat. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan. Hanya Engkau yang Maha hebat ya Allah. Hanya Engkau yang Maha kaya. Ya Rahman, ya Rahman, Engkau yang Maha pengasih penyayang ya Allah. Kabulkanlah ya Allah hajat pasien-pasien hamba, pasien kami semua ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Semoga Pak hajat kita semua, pasien kita, saudara kita, ya, semoga Indonesia ini, ya, semoga siapapun, ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita mendoakan semuanya, non Muslim maupun Muslim, ya, non Muslim maupun Muslim. Kenapa? Karena ada satu riwayat di zaman Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW memberi makan orang buta Yahudi. Rasulullah memberikan makan kepada orang buta yang Yahudi punya agama bukan ya, nama orang Yahudi. Rasulullah memberikan makan setiap hari, setiap itu kepada orang buta, sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW wafat. Baginda Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diberikan makan kepada orang buta yang Yahudi. Kata orang buta, orang Yahudi itu bicara, siapa kamu yang memberi makan saya? Kamu tidak seperti orang yang pernah setiap hari memberikan makan kepada aku, tangannya lembut kayak kapas. Rasulullah SAW, tangannya lembut kayak kapas dan bicaranya lembut. Dan dia setiap hari memberi makan kepada aku, kata orang Yahudi ini. Maka menangislah Sayyidina Ali radhiyallahu dan menjawab, hai Bapak, bahwa orang yang memberi kamu makan setiap hari itu adalah Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW.
Beliaulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Yahudi itu menangis mengeluarkan air mata. Pantas beda yang memberikan makan dengan halus, dengan lembut dari hati. Maka pada saat itu juga orang Yahudi itu bersahadat dan masuk Islam kepada salah nggak? Sayyidina Ali Pak Abu Bakar. Abu Bakar, dia Allah, sahabat Nabi. Kalau saya salah, mohon dimaaf, karena saya masih belajar, mungkin saya masih bodoh. Saya hamba yang bekerja untuk Nabi yang pakai. Tapi riwayat ini telah saya dengar, telah saya pelajari dari guru-guru pada tahun 82-85 sini. Dan salah satu guru saya, Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, beliau dengan minggu sore pada episode Fatihah. Dan dulu di zaman tahun 95 yang hadir di majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Dusam Sumus yang ada di Timur Timur sekarang. Tapi saya berdosa kepada guru saya belum hadir. Yang hadir Al-Habib Abdul Rahman bin Habib Muhammad Al-Tos Al-Habsi minta isi Al-Fatihah. Dan banyak para habaib yang hadir di majlis saya, walaupun tempatnya cuma 3 kali 12 meter. Ya. Jadi ini satu riwayat. Ya. Dari situlah maka akhirnya kita mencontoh kepada Rasulullah SAW bagaimana kita bisa memberi makan kepada orang maupun Islam ke agama non-Muslim siapapun, Kristen, Buddha, Hindu, bisa kan kita seperti itu. Kemarin saya lihat di TV saya lihat seorang habaib ya itu pakai mobil kayak mobil Ferrari memberikan beras setiap hari, memberikan beras dan uang, lalu memberikan juga kepada orang Nasrani, bisa memberikan beras. Itu saya lihat di TV tahun 7 tahun TV. Boleh lihat nanti diulang. Mobilnya kuning, mobil kuning Ferrari. Itu Habib siapa namanya? Lupa saya. Nah, itu salah satu contoh. Islam ini bukan teroris. Islam ini tegas, A-A-D-B. Tapi bukan Islam ini jahat. Yang teroris ISIS mudah-mudahan ya enggak, ISIS-nya cepat mati, cepat habis, selesai. Ya kan? Besok dulu di rumah dari saya live, ISIS banget duluan, yang melawan ISIS nih, yang ngejelekin ISIS mati duluan, demi Allah, demi Rasulullah, besok ini hari mati, siap saya. Wallah, saya masih zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk membela Islam, membela NKRI harga mati, saya siap. Ya, saya masih zikir sama Allah. Setiap gerakan saya, ini saya zikir tetap. Jadi bukan mau cari nama, mau cari sombong lah. Yang mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah. Pada saat ini kita mati, ini rubuh nih, hancur nih, ada pesawat jatuh, mati kita semua. Cuman ada yang belum ajalnya. Nah, sama juga orang naik bis. Ini naik bis di sekarang, di dalam bis. Ada memang ajalnya di dalam bis, ini wafatnya di dalam bis. Ya, tabrakan di bis, hancur. Meninggal 2 orang sudah ajalnya. Kita di dalam nih, kita ngikut di dalam ini, luka, baret, kakinya keseleo. Nah, disitulah yang namanya, kita kalau sudah ajalnya, kita kebahagiaan pada saat itu. Nah, sekarang kalau di sini, ajalnya apa meninggal, ketiban ini nih, ketiban rumah, ya, ketiban majlis, pesawat, ada luka-luka. Nah, abang ajalnya di sini nih, bukan ditembak teroris, tembak ISIS, gitu ya. Nah, ada, ini Israel, ada enggak apa-apa ini, aja di tuannya lodek, terus beli lagi, gitu ya. Start juga, nah itu lah.
Jadi seperti itu. Ini tunjukkan bagaimana kita Bhinneka Tunggal Ika dengan semua apapun kita baik. Beda kalau kita hidup sudah ditantangin, sudah ini depan mata, begini, udah dianiaya, udah ini, nah, ya mau Islam, mau siapa di depan mata ini, itu kalau di depan mata ini gimana? Melawan nggak? Oh, bayangin. Sama orang Islam nih, Habib ditonton keadaan begini, dinyot sama Habib. Iya, betul. Ya, kita didatengin yang perampok. Mau perampok Islam kek, non Muslim kek, kita wajib membela diri satu, membela keluarga kita. Kita mati, husnul itu. Makanya ada rumah yang bener sih. Kalau ada maling, ada ini, lu mati husnul khotimah, tenang aja. Nah, ya kan? Itu jagain bener. Tuh. Sekarang udah jam 12.05. Nah, berarti baru 2 jam kan ya? Ada pertanyaan 5 menit. Ya, 5 menit ya, jam 12. Nggak 10 menit deh. Karena doa-doa yang digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti tahu. Ya, di waktu jam 12 sepertiga malam, jam 12 sampai sebelum subuh, doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, asar mau masuk maghrib. Ya, maghrib ke isya. Tuh, ingetin tuh. Sama juga telu santet. Kalau mau jadi dukun, mau jadi spiritual, dulunya jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Kalau malam Jumat, udah hubungan badan, sunnah Rasul, bangun lagi, ambil wudhu. Kalau perlu mandi, duduk zikir. Biar gak kena santet. Nah, gitu. Kalau tidur capek aja, saking bablas. Subuh bablas, mau bablas. Bablas nih. Saking enaknya, apalagi hujan dulu. Nah, ingat, ya, jadi spiritual tuh harus lewat jam 12 gitu. Ya, nah pada saat santet lu bermain, nah itulah waktu-waktunya. Kenapa abang bisa ngomong? Lalu ngomong doang lu bang. Ya abang mantan santet, demi Allah abang mantan santet. Demi Allah lu mantan santet. Lu, kalau percaya datang ke rumah abang, gitu loh, ya kan? Kalau lihat di YouTube, gitu kan, nah. Tapi nggak tahu kalau nggak tahu ada di M 100 miliar, wah M dosanya juga segede gunung, 100 miliar, dosanya segede gunung, 5 juta, 2 juta, ya nggak usah dah. Kalau ini nyawa, itu dosanya segede gunung, jangan. Tapi jangan abang suruh bunuh orang, jangan, ampun deh. Udah berapa orang sebabnya. Jadi ya separuh aja, separuh. Ya. Lagi kode. Ya oke. Silakan yang hadir dulu, yang hadir siang. Ya abang minum dulu. Rian Afrian hadir Malaysia bang. Oh coba. Rian. Enggak, Malaysia banyak murid, Bin. Ya, Ada yang belum murid, ada yang sudah murid. Kayak Taufik, itu di Singapura, udah murid. Siapa ya? Rian baru mau jadi murid, mudah-mudahan. Lagi. Mamal Ternate hadir selalu bang. Amal kamu selalu di hatiku. I love you. I love you. Brunei hadir. Siapa? Haji siapa? Haji Fitri atau apa? Namanya Muhammad Taufik Singapura hadir bang. Ya Taufik, harus semangat. Singapura semangat ya. Bantu orang-orang Singapura yang sakit, semua bantu ya. Jangan pilih tahu mau agama apapun, siapapun. Kita contoh kepada Rasulullah SAW. Karena kita ini spiritual, bukan ISIS, bukan teroris. Kita ini spiritual, paranormal, ya. Jadi ngobatin, udah ngobatin aja, macam-macam dia. Lagi. Ada yang nanya, kenapa abang bakar dupa? Nah, jadi kalau bakar dupa, bakar bubur itu ya, karena sunnah Nabi wangi-wangian, paham nggak? Di zaman Rasulullah SAW nggak ada dupa lidi, ya nggak ada dupa lidi, nggak ada dupa sucut, nggak ada. Ya, adanya kayu-kayuan Rasulullah SAW. Nah makanya di Arab itu
kalau nikahan dulu tidak ada minyak wangi, tidak apa, bakarnya kayu-kayuan yang wangi. Kalau di bawah kasur pakai alatnya gitu, kalau mandi juga ketek kasih. Nah kalau di sini kita bakar, itu namanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi, malaikat senang dengan wangi-wangian, ya kan? Pacar kita aja senang mau wangi-wangian, bini kita, istri kita, pacar, ya kan? Coba kalau bau ketek, lu bau ketek tuh, ya bau ketek, atau gituin, malu, tau gak? Nah makanya sudah dibikin gini, barangkali ditambah lagi, kalau seandainya kita bakar ini sebelum bakar, tadi ini, tadi dia keteknya bau, nah ini jadi wangi, jis wangi, gitu. Ya. Kita baca, cuma kita bacanya surat Fatihah aja kepada Rasulullah SAW, itu aja. Ada yang cerucut, kalau cerucut pakai tempatnya ini tuh cerucut. Ya, jadi belinya tempatnya bagus, modal. Kalau ini emang nggak modal dikasih. Lockdownnya kayak cerucut, ini beda. Cuman enakan itu. Ada lagi yang bur itu dari kayu gaharu, terus kayu bur dari Arab Saudi, permennya kayak permen dicampur aduk gitu. Itu untuk ritual khusus, untuk zikir khusus gitu. Kita kalau gitu ya. Ada lagi? Mau tanya, kalau mau menyembuhkan orang sedang sakit stroke dengan amalan apa? Oh, ya. Stroke, kita pakai dua cara. Stroke di Jakarta apa di luar negeri? Ciamis. Ya, Ciamis. Nah, kalau stroke di Ciamis, ada dua cara. Nanti bisa datangkan adik abang nih, datang ke sana ke Ciamis. Bang Hen nih, ya lihat YouTube-nya Bang Hen BHTS, ya BHT ya. BHT mana? Bang Hen Tapak Halilintar. BHT Bang Hen. BHT Bang Hen. Enggak, maksud BHT sih katanya apa? Iya, jadi ada kan Bang Hen tuh banyak tuh kalau buka YouTube. Jadi pakai bukanya Bang Hen dalam kurung BHT. Ya adik kandung abang nih. Oh depannya BHT. BHT Ya. Bang Hen. Kalau abang BHR, Bang Haji Ridwan, gitu kan. Ini karena adik kandung dulu belajar sama abang dari tahun 90, ya. Abang tahun 85, 82 udah ngebekam dulu pakai gelas, ya. Ngebekam ini pakai gelas, ya. Terus sama duit dikasih logam dibungkus nih sama koran, cocol pakai minyak sayur bakar, taruh di badan orang, ini gelas tutup, dak, ya. Itu nyedot, baru cabut. Kita mesti hati-hati kalau nggak badannya kebakar. Kalau nggak bisa kebakar, boleh buktiin nanti kapan kita buktikan di sini. Itu ngebekam aslinya dulu ada yang pakai tanduk kebo, tanduk ini, ada yang pakai gelas, ya. Nah itu sunnah Nabi, bekam itu sunnah Nabi. Sekarang zaman canggih. Tahun abang dibelikan bekam itu tahun 91 dari orang Chinese, ya, orang Chinese itu ke Hong Kong berobat sama abang, terus dia belikan alat kop, namanya alat kop, bekam, alat kop. Sekarang pas pulang muka juga banyak, 70.000 udah banyak. Ya, kalau dulu pakai gelas. Kalau tahun 85, 82. Kalau abang bohong, belajar di sini 1 jam abang ajarin cara ngebekam. 1 jam aja, langsung praktekin ke Habib, ke Ustadz, bekam, tuh, ya, jadi dia paham. Jadi kalau memang di Ciamis, obatnya ada 2, 1 dengan ayat Allah, kedua kita harus terapi karena lumpuh. Nah lumpuhnya ini dari apa? Apakah dari guna-guna teluh? Berarti kita harus ruqyah dulu. Nah, apakah dari darah tinggi? Nah, apakah dari mana? Tuh. Ya, jadi kita harus tahu. Nanti bisa hubungin abang di channel YouTube abang, ya di 0812894 WhatsApp abang. Nanti kita bikin pin itu ada nomor abang. Ya, ini adik abang nih. Terus bos, tolong bos nih bos, mukanya bos. Nah, jadi jangan salah pas datang, nggak ini mukanya kayak no, beda. Jangan bisa mukanya no.
Ya kan? Bisa makan mulut-mulutnya. Ya? Sebenarnya ini putih gitu, sini dan kayak Ustaz Bujang gitu. Ya, ada lagi yang hadir. Mau kirim Al-Fatihah pada orang yang masih hidup gimana bang? Boleh aja, tapi bukan semua ilaruhi. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah ilah apa? Fulan bin Fulan, semua ilaruhi meninggal pun arwah, semua arwahi, semua arwahi Desmond gitu. Ya. Bang Haji, saya umur 15 pengen mendalami ilmu ruqyah, apakah bisa tetapi lewat online? Boleh. Jadi di dalam grup VIP abang, grup privat itu ada anak umur 15 tahun, orang Cikarang, nggak perlu aku sebutin namanya ya, karena kode etik itu 15 tahun yang termuda. Nanti kamu belajar, nanti masuk ke grup privat VIP, khusus belajar sama abang. Jumlahnya nggak banyak, cuma berapa sih? Yang VIP berapa? 200 berapa? 206 orang yang belajar VIP dari luar negeri maupun dalam negeri, dan non muslim pun belajar, ya semua agama, Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, Kristen itu belajar ya. Jadi tidak main-main abang, karena alhamdulillah abang 36 tahun menjadi spiritual, jalan 37 tahun sampai detik ini sekarang masih kerja sama Allah, bukan kerja sama orang. Kalau kan ada rezeki itu dua, ada yang kerja di kantor kerja sama orang, ada atasan dan bos, ada yang kerja sama Allah, rezeki ada dua macam. Ada yang kita cari, ada yang datang sendiri. Nah, bagaimana yang datang sendiri? Ada caranya. Bagaimana yang kita harus cari? Ada caranya. Semua ada jalannya. Itulah Allah. Oke, lanjut. Jadi boleh belajar nanti WhatsApp abang, ya, WhatsApp abang aja. Bang Haji minta doanya semoga cepet dapat jodoh. Nah, kalau dapat jodoh namanya siapa? Nanti bisa ya, nanti bisa belajar dari ilmu hikmah dan mohon kepada Allah. Nanti juga Allah akan berikan cobaan dan ujian dari perempuan. Ya, dari perempuan insya Allah cepat dapat jodoh. Ya, tetap kita doakan juga ya. Al-Fatihah. Jadi tapi bukan hanya dengan doa abang dan para ustadz di sini, tidak. Tapi kamu harus berusaha lahir dan batin. Ya, contoh rezeki. Ya, Allah berikan rezeki karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha sayang. Ya, Allah berikan rezeki kepada kita. Tapi kita diam di rumah aja, nggak mau kerja, nggak mau zikir, nggak mau ini, bagaimana duit mau datang? Lain sama abang bangun tidur, sholat terus zikir, mohon sama Allah, beda. Jangan disamain. Nah, kamu mau mendapatkan jodoh itu berarti harus usaha lahir dan batin. Ya, lahiriahnya apa? Kenalan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di apa, atau datang pada saat pesta, kenalan baik-baik. Itu syariat lahir, lahir. Syariat batinnya apa? Oh, yang Bang Haji kasih ini doanya apa? Mau cepat dapat jodoh? Ada. Abang kasih doanya. Mau yang gratis apa yang bayar? Hah? Kalau yang gratis pendek bacaannya. Kalau yang bayar panjang bacaannya, tapi yang baca bukan kamu, abang yang baca, yang pegel. Beda, ya. Gitu. Bang Haji matre juga katanya ini. Mafifulus mangkus. Ya, jadi ada perbedaan antara ikhlas dan uang, itu ada perbedaan. Di malam Jumat kemarin abang katakan antara uang dan ikhlas itu beda. Nah, kamu flashback balik, kamu lihat YouTube abang yang kemarin 3,5 jam abang zikir live. Ya, jadi biar paham. Jadi
ada yang kita cari, ada dengan syariat lahiriah, kita kenalan, kita ini dan ini. Ya, itu pun pakai modal. Pas kenalan di Facebook, hey, besok kita ketemu ya. Di mana? Makan bakso aja. Ya, bakso yang di sono, no. Di Mas Karyo, saya lagi ini, lagi bersihan. Orang mah kagak kerja, orang nganggur. Cuma so action aja, so action kerja. Kamu kerja di mana sih? Aku kerja di itu, di marketing. Cuma lagi sepi ini marketing mobil. Cuma kita makan itu. Aduh, lama-lama kayak musuh. Jadi itu contoh secara lahiriah. Batiniahnya bagaimana? Oh iya, Bang Haji nih katanya mau ngasih amalan jodoh syariatnya. Nah, iya tinggal WhatsApp aja. Bang, tolong minta amalan dong buat jodoh. Nama saya Sane Tuti atau Teguh, tinggal di Kalimantan. Itu. Ini kadang-kadang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngapain Assalamualaikum doang? Ngomong nama, daerah tinggal, jangan lupa tuh, ya. Dan abang balas itu kelamaan. Mohon maaf lahir batin. Karena ratusan yang harus abang balas setiap hari. Ya, jadi mohon maaf. Insya Allah abang balas. Ya, insya Allah abang balas. Mudah-mudahan panjang umur sehat abang. Saya mau tanya cara melihat rumah terkena sihir, tanda-tandanya apa, Bang? Tanda-tanda rumah terkena sihir sebenarnya banyak tanda-tandanya itu. Cuman kalau kamu tidak belajar ilmu hikmah, kamu tidak belajar spiritual, atau kamu tidak belajar pemburu hantu, ya, jadi bingung. Tapi salah satu tanda-tandanya, setiap rumah dan tanah itu ada penunggunya, ada hodamnya penunggu. Hodam itu artinya pendamping. Hodam pendamping perempuan. Hodam terbagi lagi. Ada hodam dari ayat Allah, alif ba ta tha, ada hodamnya malaikat. Alif ba ta tha. Ada hodam lagi. Hodam dari mana? Dari hodam siluman. Ada lagi dari mana? Dari hodam jin. Jin apa? Jin muslim dan jin kafir. Jadi hodam ini ada beberapa macam. Ya. Nah, kita harus belajar untuk mengetahui ini aja. Ya. Seandainya rumah kamu ada penampakan, ada ini, ini, kasih tahu aja abang, kenapa kasih bacaannya. Yang singkat, padat, jelas, udah. Nggak usah belajar dulu deh. Abang kasih ikhlas dari dunia. Bersihkan. Ya, gratis. Karena abang bilang ada yang belajar bayar, ada yang belajar gratis. Kalau belajar bayar, dia belajar ilmu hikmah, pengobatan, santet, teluh, menjadi spiritual, ya, mengisi barang, mencabut apa semua, mencabut guna-guna apa semua ada di YouTube abang, itu cuma mahal 1,5 juta, mahal 1,5 juta. Kalau dulu masih pemburu hantu abang, mau bisa 5 juta, 7 juta, dan itu garansi bisa buka praktek dari yayasan abang yang punya akte notaris. Paham ya? Majelis Taklim dan Zikir Ridwan dan Yayasan dan Forum Pemburu Alam Indonesia. Forum Pemburu Alam Indonesia atau disingkat FPAGI. Ketua Umum dan pendirinya Abang. Nah itu, jadi kalau mau tahu cara-caranya bagaimana. Lanjut. Bang Haji, saya mau tanya apakah seorang yang punya ilmu hikmah itu boleh sombong dan menjatuhkan sama saudara? Jawabannya gampang. Itu jawaban anak kecil. Sekarang nggak punya ilmu hikmah aja kita nggak boleh sombong. Ya mutakabir, kan udah bang sering. Berarti nontonnya baru nih, ya nontonnya baru. Udah ceramah, udah ngomong sampai 2 jam. Bahwa kita jangankan punya ilmu hikmah, nggak punya apa-apa aja nggak boleh sombong. Ada pepatah begini, lu udah miskin sombong belagu lu. Itu aja begitu. Itu. Udah miskin sombong belagu, nggak boleh. Apalagi kita ada ilmu kamu. Jadi intinya begini, intinya siapapun orangnya, mau non muslim kek, mau Islam kek, ya mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah.
Ya hanya sombong hanya Allah. Allah. Jangan kita sombong. Apalagi menghina apalagi. Tidak boleh. Coba itu diganti, mohon tuh kasihan tuh diganti pakai itu pakai. Ini copot ganti. Gawat. Copot aja. 100% tuh mesti cabut sih. Belum 87. Hah? Cabut ganti. Cabut, lu yang pegang gantian sekarang. Tadi lu duduk aja kan sambil zikir. Nah sekarang kita masukin. Itu cabut dulu nonnya. Handphone cabut dulu. Copot handphonenya. Nah, kesian tamu. Tamu adalah raja yang perlu kita hormati. Tamu belum makan kita diemin. Tamu bawa duit kita kasih makan. Terbalik ya. Tamu adalah raja. Mau makan belum makan kita kasih hormat, kita kasih. Harus tuh. Karena tamu adalah raja. Maksudnya apa tamu adalah raja dalam Islam? Kita harus menghormati tamu. Udah makan belum? Belum. Udah ngerokok belum. Itu ada risok. Ambil risok. Kalau nggak tiap listrik kasih bako. Kan? Makan belum, rokok belum. Kira semuanya belum. Jadi jangan bercanda dikit ya. Tidak ada bercanda sedikit. Karena jujur, ya abang lelah capek sekali, alhamdulillah, tapi menjadikan barokah itu di awal akhir. Ya mudah-mudahan YouTube abang ini sampai abang meninggal, sampai abang wafat, terus mengalir YouTube abang ini, mengalir terus sampai kiamat, ya kan, terus berjalan. Ya ada Ustaz Taufik, ada Ustaz Sena, ada Bang Hen, ada semua ini mengalir terus dilihat baikkan. Ya, ayo lanjut. Yang hadir dulu, hadir. Johari, Taiwan hadir bang. Ya, Johari. Terus Johari jangan putus mengobatin orang yang di Taiwan ya. Terus jalankan. Sakit dukanya kamu akan rasakan. Jalankan terus ya. Kamu berkah, kamu yakin kepada Allah, kamu ikhlas, kamu akan maju. Ya. Kamu di negara orang, bantulah orang. Siapapun orang, Johari kamu bantu. Mau orang miskin, orang susah, orang kaya kamu bantu. Ingat itu ya. Yang hadir. Moh Hanafi, Malaysia hadir. Semoga majelis sholawatan ini diberi rahmat. Amin ya Allah. Amin. Kabul ya Allah. Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Guru Sadin Malaysia hadir guru. Siapa tuh? Faizal hadir dari Malaysia hadir. Ya muridku yang kusayangi ya. Alhamdulillah. Kamu tidurnya lewat itu 12 ya. Kalau perlu sampai selesai nih. Itu jangan tidur cepat. Kalau orang yang tidur cepat di malam Jumat kan gampang cepat mati, kena santet, kena teluh. Gitu. Maksudnya begitu. Segi syariat, segi hakikat, mati kapan aja. Gitu. Mati mah di mana aja. Sebenarnya kalau bicara kita hidup ini kan syariat hakikat kan begitu. Syariat hakikat marifatullah. Apakah ilmu santet dan ilmu putih bisa dimiliki seimbang? Ilmu putih, ilmu santet dimiliki seimbang gimana sih? Pertanyaannya, yang nanya siapa? Sahid, gimana? Tahu di mana? Ya, nanya apa? Semoga. Apakah ilmu santet dan ilmu putih bisa dimiliki secara seimbang? Tidak bisa. Ilmu ayat Allah dengan ilmu santet itu bisa seimbang, tidak bisa. Kalau seimbang berarti ayat Allah kalah dengan ayat santet. Kalau santet lebih tinggi berarti santet lebih hebat. Kalau ayat Allah lebih tinggi memang harus wajib. Karena ilmu santet itu perbuatan setan. Yang menyuruh setan. Atau jin fasik atau jin kafir. Gitu. Jadi jangan boleh seimbang, tidak boleh seimbang dan jangan seimbang. Terus, Bang, mau tanya di Cikarang Pinoy, adakah
Doa biar tambah kekuatan fisik karena saya pekerja berat angkat beban. Ya, abang kasih di malam kebetulan abang belum mengijazahkan salah satu Asmaul Husna atau ayat atau apa. Pada hari ini abang ijazahkan kepada Kinoy dan lain-lain saudaraku semua yang menonton ini. Sudah berapa ribu yang menonton? 40. 40 ribu. Alhamdulillah ya, pada hari ini ya Allah hamba ijazahkan ilmu kekuatan lahir dan batin untuk tubuh dari serangan guna-guna dan menjadi kuat sehat, yaitu ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawiyu, ya Matin. Ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawiyu, ya Matin. Itu abang ijazahkan dunia dan akhirat. Abang ikhlas redho dunia dan akhirat, dan abang ijazahkan kepada kamu. Begitu kamu terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tinggal bang, itu bacaan anak kecil juga bisa bang. Cuman berapa kalinya, bagaimana caranya, ada caranya. Caranya kalau mau dipuasakan Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa Selasa, Rabu, Kamis? Karena malam Jumat, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam Sayyidul Ayyam. Niatnya, niat puasa hajat esok hari karena Allah Taala. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti puasa Ramadan. Subuh mulai, ya. Azan maghrib dung, jangan langsung minum sampai azan dulu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan dulu, baru minum. Itu batal. Udah, itu abang ijazahkan. Pada hari ini memang malam ini belum ijazah ini ya. Biasa kita banyak ijazah ya. Tapi ini hari abang ijazahkan. Bang, boleh nggak ijazah? Kan ada yang nanya lewat YouTube. Kalau ijazahnya langsung begini, live langsung begini, sah. Sama juga orang nikah. Ya, orang nikah sering abang katakan, ada murid abang nikah di Arab Saudi. Sudah 28 tahun di Arab Saudi murid abang. Tidak perlu abang sebutin namanya. Udah. Terus dia nikah, bang saya mau nikah. Bapaknya bini saya, calon bini saya ini ada di Jawa bang. Boleh nggak saya nikah melalui video call bang? Sama salah satu ustadz atau apa? Boleh kamu nikah. Tapi kamu harus close speakerin dan kamu harus video call ya. Ustadznya ngelihat buka bapak kamu, mertua kamu, dan melihat orang-orang yang mau nikah. Nih, ini saksi 2 orang. Ini penghulu. Ini penghulu, ini wali 2 orang. Ini bidinya. Benar ini anak bapak? Iya benar anak saya. Kata ustadz nih di Arab Saudi. Bapak ikhlas ridho, anak bapak saya nikahkan menjadi wali hakim saya kepada Fulan binti Fulan. Ya, Fulana binti Fulana. Ada Tuti binti Agus seandainya. Bapak ikhlas ridho, saya ikhlas ridho. Saya daripada dia zina 40 tahun saya kena dosanya. Ya, 40 tahun saya kena dosanya sekali dia berzina. Ya, kalau zina di rumah ini 40 tahun nih. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, kena sialnya 40 tahun. Kalau yang berzina di sini. Apalagi bapaknya masih hidup, dia berzina 40 tahun dosanya. Nah, mau berbeda saudara. Makanya dia menikah. Abang bilang, Eji, nikah udah. Buru-buru nikah. Kalau dia sayang sama kamu, dia mau jadi istri kamu tanya, dia pasti mau nikah. Kenapa? Karena kamu angkat derajat kamu seorang wanita dari air got menjadi air susu. Dari dalam got menjadi air susu. Jangan kita dibodohi dengan cinta. Akhirnya kita berzina. Nauzubillah semua nauzubillah. Memang enak cuma sebentar paling 15 menit, setengah jam. Tapi dosanya, dosa besar. 40 tahun. Belum tentu umur kita 40 tahun. Ingat ya. Iya, akhirnya kita alami. Tapi subhanallah nikahnya sampai 3 kali. Ini kan nikah lagi. Udah nikah lagi tuh, nikah lagi. Ya, sekarang awet. Jadi seperti itu ya. Suatu pelajaran. Lagi
Kang Haji minta bantu doanya buat istri saya yang sering sakit perut, nama Rahayu. Ya. Semoga Rahayu sakit perutnya di mana? Di lambung di sini ya. Kita baca suratul Fatihah semua cepat sembuh. Suratul Fatihah. Tapi gini, tapi begini ya, sakitnya di perut. Nah di perut itu udah makan belum? Satu, jangan telat makan. Kedua, apakah lambung? Kalau kena lambung, sakit lambung nih, abang juga punya sakit lambung. Nah, kalau dulu abang lambungnya sampai bocor, itu karena jarang telat makan, ngelainin pasien lupa makan, lambungnya bocor, keluar dari darah, dari mulut, dari itu, dari kuping. Tapi alhamdulillah sembuh. Jadi dan jangan minum Sprite, minum apa itu yang bersoda, ya. Nah itu kalau belum lambung, apa asam lambung naik, sakit di sini, nyesek ke dada, ya, nyesek ke dada itu bahaya, bisa meninggal. Gitu. Makanya kalau orang yang punya penyakit lambung, siapkan perlu obat juga, ya merek apa aja deh, yang penting buat obat lambung agar tidak kita bangun tidur minum teh manis, minum obat lambung. Kalau punya penyakit lambung, ya. Jadi jangan makan telat sama pikiran. Kalau makan sudah, minum obat lambung sudah, nggak taunya dibacain nggak kena guna-guna. Lihat dompetnya, lihat ada isinya apa enggak. Kalau dompet istri kita nggak ada isinya, berarti dia lagi pusing mikirin duit, kasih duit langsung sembuh. Terus segini kok, nih, langsung baik. Nah itu, jadi banyak macam. Labang gitu, karena belajar psikolog dan belajar intensif, jadi sakit perut apa? Perut siapa? Perut istri, istri. Sakitnya di mana? Di sini. Udah makan belum? Ya, kan gitu harus kita tanyakan. Tapi kita sudah baca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan cara abang seperti itu tadi, caranya bisa kamu ikutin, bisa sembuh. Jadi nggak usah ke dokter ya. Dari Mama, Bang Haji ingin bertanya, anak-anak di kantor lantai 2 dan 3 terkadang sering ada gangguan suara benda dan bayangan, tapi saya sendiri alhamdulillah nggak pernah diganggu. Bagaimana cara menetralisirkannya agar tidak ada gangguan lagi, Bang? Ya Mama, kebetulan Mama murid abang dari Ternate dan memang belum video call dengan abang. Satu. Kedua, tapi coba kamu ulangi lagi video-video abang yang abang kirim, ya, yang baca sholawatnya, yang videonya itu kamu ulangi, kamu ulang-ulang. Cara menetralisir bagaimana, untuk ini gimana, itu ada di situ semua. Yang mudahnya, gampangnya gini aja deh. Ya, ini sekarang lagi video call nih, sekarang nih umpamanya. Kamu bacakan surat Al-Hikmah itu tadi. Al-Hikmah bacakan di air tapi tahan nafas, tak, dan digaram, tak. Jadi sebenarnya apa buka rahasia nih, nggak boleh buka di sini. Nanti pada motokopi, ya, tapi nggak apa-apa deh, motokopi. Kalau orang belum diijazahin nggak bakal manfaat. Karena kalau kamu abang sudah manfaat, sudah ijazahkan, walaupun belum video call. Baca, kamu siramin airnya, siramin, sipratin dengan airnya, air bibit, air sholawat dan garam. Tabur-taburi, insya Allah. Ya. Kalau kenapa Mama nggak ketemu sama setannya? Karena setannya takut sama Mama. Waduh, ini bapaknya setan apa? Ini orang ini apa? Rajanya ilmu hikmah. Jadi seperti itu. Ya, insya Allah itu jalankan itu aja. Insya Allah. Ya, kalau nggak mempan juga ntar apa yang datang ke Ternate. Ya, apa yang datang ke Ternate, apa yang bersihin kantor kamu. Tapi insya Allah kamu bisa deh, jadi abang nggak capek-capek ke Ternate ya. Karena abang ke Ternate itu udah 5 kali, ya, sudah 5 kali, udah mungkin lebih. Kalau cerita riwayat Ternate itu panjang. Ya. Oke, lanjut. Bang Haji, gimana caranya agar taubat kita istiqomah? Soalnya kadang taubat maksiat, taubat maksiat. Ya namanya itu apa ya? Sambel. STMJ. Terus? Iya. Jadi sebenarnya begini, yang disebut taubat itu
taubatan nasuha. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim, wa atubu ilaihi. Tubuh kita wa atubu ilaihi, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, la ilaha illallah Muhammad. Itu sebenarnya dari hati kita yang paling dalam. Dari hati kita yang paling dalam, niat benar-benar mau tobat. Kayak abang dulu, tahun 80 abang gila, jadi preman, jadi gini itu. Niat bertobat, 85 bertobat, sampai sekarang tobat. Cuman kemarin ini masih ada tahun berapa itu, sempat maksiat lagi, gila lagi abang. Ya, sempat jadi hijrah lagi, tobat lagi, hijrah lagi. Nah itu, tapi Allah yang maha mengampun, Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Biarpun hambanya dosanya segede gunung, sebesar gunung, seluas lautan, ya, seluas lautan, sebanyak yang pasir di lautan, Allah masih ampunkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, belajar. Itu Allah masih ampunkan. Ya, kita 2 menit lagi kita selesai ya, 2 menit lagi ya. Lagi hadir yang hadir. Kalbar hadir. Kalimantan Barat hadir. Alhamdulillah. Nah, Ya, lanjut. Alhamdulillah hadir. Bang Haji, saya mau tanya, Abah saya sakit saraf kejepit dari tahun 2013 sampai sekarang, apa masih bisa sembuh? 2013 sakit sarafnya sebelah mana? Tapi jepitnya pinggang, apa tangan, apa kaki, mana? Dan tinggal di daerah mana? Nanti WhatsApp abang aja. Kalau mau dibahas sekarang WhatsApp abang, insya Allah. Kalau memang dekat, ya taruhlah. Kalau memang masih daerah Jabodetabek, ya abang utus adik abang kandung. Ya, karena abang sudah dulu abang ngajar silat, mulut, silat, sama kadang-kadang sama ilmu hikmah. Dan abang punya guru dulu almarhum Kiai Holil pada tahun 2 itu silat, mulut cimande dan silat ya. Tanya aja kalau abang bohong ya. Adiknya Haji Udin, nama adiknya guru abang Kiai Holil, yang kakinya maaf agak pincang jalannya, adiknya namanya Haji Udin, Udin atau Haji Udin ya. Semoga guru abang dan adiknya mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya, karena aku iya terus. Jadi tahun 90 tanya di Taliban itu ada anaknya perempuan juga. Ya ada anaknya perempuan namanya lupa abang. Ya perempuan nikah sama anaknya guru abang juga. Anaknya beliau perempuan nikah sama anak guru abang, Bapak Abdul Qadir, ya orang Bugis, tinggal di Cimande. Nikah beliau, kalau abang bohong nih riwayatnya ya. Semoga Bapak Abdul Qadir, abang, Al-Fatihah. Itu orang Bugis, udah abang, Raja Bugis yang punya merah 5 dulu. Nah, buat main. Lagi 2 menit lagi. Yang hadir lo yang hadir. Banyak nggak yang mau bertanya masih banyak nggak coba? Dikit. Kamu jangan bohong. Banyak jangan udahan bang tadi masih pengen bertanya makanya kesian. Dikit. Nah, dikit. Bang Haji, ayat apa untuk mengembalikan santet yang tiba-tiba menyerang? Ayat apa yang menyerang Yang tiba-tiba santet menyerang kepada diri kita ya. Jadi jam 10 sekarang berapa? 2:30. Jadi tiba-tiba menyerang. Ya memang sih sebenarnya ada pelajarannya ya, pelajarannya seperti itu. Cuma gini aja deh, caranya apa kasih yang mudah dan gampang. Seandainya tiba-tiba pala kamu sakitnya bukan main kayak ditusuk besi panas. Oh, aneh. Kamu bacakan ayat Allah, ikhlas saja tahan nafas. Cabut. Allah. Cabut. Seandainya. Ya, ini paling nanti dibuat contoh nih sama dukun-dukun junior. Ya, dukun-dukun junior atau dari nyontek fotokopi, nggak apa-apa. Semoga berkah. Yang penting jangan nipu orang. Itu aja, nipu orang bang tangkep kan. Bener. Jangan main uang Brazil, uang gendam.
uang balik, uang apa, ada laporan, bikin laporan RP, tangkap. Jangan seperti yang sudah pernah abang tangkap, ya. Jadi harta karun, uang gendam, uang balik, ya, sama uang amanah itu bohong semua, karena abang pernah main itu semua. Dan abang salah satunya tukang tipunya, salah satunya tukang tipu. Ya, gendam uang udah deh, jangan main. Sama ini transfer janin itu jangan percaya, ya. Walaupun yang namanya kiai pakai nama kiai anu transfer janin jangan percaya. Ada lagi yang bikin uang ke bank, udah bikin uang begini uangnya begini, kiai jangan percaya. Kalau kamu ketipu, laporkan ke polisi, kita tangkap. Abang ikut, demi Allah abang ikut, kita tangkap. Ya, jangan main. Karena udah banyak nih yang merusak nama spiritual, yang merusak nama paranormal. Gara-gara main uang gaib, uang gendam, bisa menggandakan uang. Aduh, lagu lama itu mainan saya, mainan abang dulu. Kalau kita mau kaya aja. Ntar alasannya begini, kalau saya nggak boleh sama Allah, sama khodamnya nggak boleh. Saya mesti buat nolong orang. Nah, tapi mesti beli minyak, mesti beli begini. Ya udah beli minyak. Kok ada seperti itu? Kan begitu. Ya kan? Beli minyak 100 juta, 8 juta, 50 juta, udah untung. Ya? Udah untung. Kadang nih manusia nih kan saking di doktrin jadi bego. Doktrin atau jadi bego. Ya. Tidak ada. Abang tuh bisa. Kalau mau abang bikin kaya sekarang. Ngapain tinggal di sini? Tinggalnya Pondok Indah. Ya kan? Punya panti asuhan, harus jatuh pesantren. Ya kan? Ngapain? Ya kan? Panggil wartawan 30 orang masuk TV abang. Ya kan? Panggil wartawan 30 masuk TV. Orang terkaya, orang OKB, orang kaya baru. Duitnya dari mana? Dari gym. Duitnya dari gym. Kan begitu. Nah disitulah. Jadi jangan percaya, ya. Abang dapat laporan nih di YouTube, di Facebook, ya banyak komentar. Tinggal tunggu saatnya ya. Kamu boleh sakit hati dendam sama saya silakan. Tapi saya bicara yang hak, batil. Ya, jangan dibilang saya so suci. Saya tukang tipunya sebelum kamu jadi tukang tipu. Saya udah tukang tipu duluan. Masalah uang amanah, harta karun, uang dendam, uang balik. Saya duluan, ya, tahun 80 sampai 90 sampai 92 sampai 2002 saya masih main. Paham ya? Tuh, udah. Lagi, 1 menit lagi. Pertanyaan lagi terakhir. Yang lain juga. Bang, kenapa saya dan istri selalu sakit kepala dikala mau masuk azan maghrib? Saya usaha jualan, Bang. Nah, itu model antik tuh. Suami istri mau masuk maghrib sakit kepala. Nah, ini ada tanda tuh. Nah, tinggal di mana? Kalau bertanya sebutin tinggalnya. Tuh, petasan tuh, tembakan barusan. Dengar nggak? Dengar nggak? Tembak pula. Tuh, tembak lagi kan? Berarti ada yang mau nikahan. Tuh, ada nikahan. Jumat besok. Kalau kata dukun bohong, Imlek besok. oh Imlek. Kalau kita spiritual bohong, dukun bohong, saya ada tembak, saya nggak mempan. Di mana? Parung boror. Oh, parung. Kita tidak. Kalau memang setiap maghrib kamu kena guna-gunaan, kena sakit kepala, atau guna-guna, itu ada 2 macam nanti dilihat. Satu gigi kamu ada yang bolong nggak? Kalau ada yang bolong, tambal dulu. Oh ada. Oh nggak ada. Tapi karena ini berdua berbarengan sakit kepalanya, berarti dikhawatirkan. Kita curiga. Tidak sujud, kita curiga, dikhawatirkan kemungkinan ya di dalam undang-undang Indonesia kita tidak boleh nuduh ya, tapi curiga boleh dalam Islam, berarti ya praduga tak bersalah. Kalau dari spiritual kita curiga kemungkinan ya, kita yang belajar dengan apa
Tidak boleh memvonis orang baru datang, bapak ibu kena santet, jangan, ayo awas ya. Nanti kalau mau masuk penjara nggak apa-apa gitu. Ya, ada murid abang dulu masuk penjara, ya, tahu murid abang dulu masuk penjara gara-gara setiap yang sakit, setiap yang datang dibilang kena santet, paham ya? Abang nggak perlu sebutin namanya, tapi ini satu contoh bahwa jangan sekali-kali semacam itu. Ya, saudaraku semua, adikku semua, kalian semua, jangan orang baru datang kena santet, tapi baiknya kagak. Baik kagak, duitnya udah habis jual mobil, udah habis ini nanu, udah habis jual sawah. Sian kan? Kualat sendiri ntar, akhirnya dia kena santet pagi. Berbalik. Nah situ, hati itu ya. Ya, paham ya, nanti di Parung, nanti WhatsApp abang 08128 94 kali 68 ya. Saja WhatsApp, kalau abang belum balas, abang mohon maaf lahir batin. Ya, jadi gini, WhatsApp dan Discord, WhatsApp dan Discord. Nanti adik abang mau putus ke sana. Kalau adik abang nggak bisa, abang pecat jadi spiritual. Ya, mendingan jadi tukang bumbu. Jadi tukang jualan ini pasar aja jengkol udah. Ya, bukan jengkol jelek, maksudnya jangan pindah kerja aja. Yang jadi spiritual, bikin malu, kan gitu. Ya. Yang pura-pura suruh pada jadi ketawa. Sambungan. Yes. Nah, kalau yang paranormal tukang ibu, nggak tahu bahaya. Ya, oke. Lagi yang hadir? Hah? Udah tadi. Udah, yang dipilih mau Ustaz. Udah. Gini. Kita doa ya. Berapa jam? 2 jam 40 menit. Hah? 40 menit. 2 jam 40 menit. Tamu kita hormatin kan nih? Tamu kita hormatin. orang. Kita tamu 3 orang kita hormatin. Emang kurang megang kan? Makan dulu. Tamu kita harus hormatin. Ya. Jadi karena kalau lagi begini ini, memang kesian kadang yang bertanya atau apa gitu ya, kita memang mesti fokus ya. Jangan dikira emang nggak capek juga, memang capek. Cuman ya ada tugas, ya ya. Beda dengan ya YouTube abang beda dengan yang lain. Ya, orang syuting 15 menit selesai, 20 menit selesai, 30 menit selesai. Ya kan? Ini kemarin 3 jam setengah ya. Sekarang 2 jam setengah. 40 menit. 40 menit berarti masih untung gitu. Dipotong 3 jam sama 24 menit masih untung sekarang. Kan kalau ada lagi topik pegangan 3 jam setengah gitu. Nah, jadi beda. Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya dan lain pula doanya. Ya, bagaimana hati abang sama Allah aja. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, ada yang nanya lagi nggak? Dari mana? Hah? Kayaknya bohong udah. Nggak ada. Yang hadir nggak ada? Hadir udah tadi. Yang sekarang hadir. Ayo masuk kita doa. Berapa? Dulu. Berapa? Apa? Hadir. Yang nonton berapa? Aduh. 98. Ya, alhamdulillah 98 ribu. Ya, mudah-mudahan menjadi 90 juta. Amin. 8 juta. Silva ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yaghfiru majidah. Ya Rabbana la ilaha illa anta jalali wa jikal karim wa ajli sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa jadan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut ya Allah wa rahmatan indal maut ya Allah wa maghfiratan ba'da al maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afatan fil hisab
اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها واغفر الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء مستجاب لها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين بالقبول. Jadi alhamdulillah saudaraku, my bro, netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan penuh yang disayangi, alhamdulillah telah selesai malam Jumat ini. Ya, mudah-mudahan di malam Jumat yang akan datang kita bisa berjumpa lagi panjang umur, sehat, uang dan lain-lain dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa tadi mau ngomong apa nih? Jadi lupa tadi mau ngomong satu amanah, satu tunjuk bahwa tetap berzikir, mutabang, yang belajar, tetap yakin, berani dan tegas. Ya, jalankan semua itu untuk kebaikan, tolong semua agama, tolong semua orang tanpa pandang bulu. Ya, oh ya, sakit, yang mau belajar, yang mau apa, semua nanti di WhatsApp abang 08128 94 kali 999968. Ya, ini dikasih nomornya. Di WhatsApp dan miss call pada abang, WhatsApp dan miss call, nama dan daerah tinggal. Jangan kadang-kadang Assalamualaikum Bang Haji, cuma gitu doang. Tapi nggak sebutkan nama dan tinggal daerah. Sebutkan nama. Assalamualaikum Bang Haji, saya Hendra dari Bojong, begitu. Ya sebutin, jadi abang paham ya, jadi abang set. Oke. Itu saja. Abang terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir, hari 2. Allahu Akbar.